Anak duyung baru saja naik ke daratan. Penuh rasa ingin tahu tentang dunia manusia. Mengapa di bawah tempat tidur hotel ada seorang wanita cantik bersembunyi? Mengapa semua orang begitu suka makan bos? Apakah istri bos dan tempat sampah bisa memiliki kepala? Stasiun kereta cepat dipenuhi orang. Orang-orang dengan rapi mengantri untuk pemeriksaan keamanan. Tiba-tiba muncul sedikit masalah di depan. Guk guk guk. Anjing polisi menyalak pada sebuah koper secara terus-menerus. Pemilik koper itu tampak kebingungan. Sebelum dua polisi di depannya membuka mulut, pria itu lebih dulu membuka kopernya. Dengan terbata-bata berkata, "Pak polisi, lihat ini. Di dalamnya hanya berisi beberapa camilan dan kaleng makanan anjing. Semua ini saya beli untuk anjing saya sendiri." Setelah pria itu menjelaskan, diam-diam dia mengeluarkan beberapa camilan anjing. Bagaimana kalau camilan dan kaleng ini diberikan untuk dia makan? Setelah berkata begitu, dia dan pemilik anjing polisi merasa sedikit canggung. Anjing polisi itu menyalak ke pemiliknya. Dengan cemas menggigit bajunya. Adegan ini dilihat orang lain. Seolah berkata cepat terima. Cepat berikan pada anjingnya. Dia tertawa haha. Sebelumnya aku hanya melihat video seperti ini di ponsel. Tidak disangka hal seperti ini benar-benar bisa terjadi di dunia nyata. Hahaha. Apakah polisi belum memberi makan anjing polisi? Kalau tidak, Anda bisa memberikannya saja. Yang lapar jangan sampai anaknya kelaparan. Tiba-tiba terdengar tawa yang keras di sekitar. Ada juga yang mengeluarkan ponsel untuk merekam video. Sulinian segera menarik tali agar dia tidak langsung menyerang. Wajah tampannya penuh dengan rasa malu dan ketidakberdayaan. Kami sedang menjalankan tugas. Selain itu kami tidak bisa menerima barang Anda. Sulinian menolak kebaikan pria itu. Lalu dengan terpaksa menepuk anjing polisi, "Baik-baik saja ya. Setelah pulang kerja aku akan membelikanmu makanan." Akhirnya dia meminta maaf kepada pemilik koper. Barusan sungguh tidak enak hati. "Tidak apa-apa. Kalian juga sedang menjalankan tugas resmi ya?" Pria itu berkata seperti itu. Namun tangannya yang mendorong matanya menutupi pandangannya yang penuh dengan maksud. Polisi yang bersama dia, Yulin Zhou pun berjongkok. Memeriksa koper pria itu. Di dalamnya selain banyak kaleng makanan ringan, hanya ada beberapa buku. Saat dia hendak berdiri membebaskan jalan, tiba-tiba dari kerumunan muncul teriakan kaget. "Anak kecil ini dari mana datangnya? Kenapa malah mengaku punya anjing polisi juga?" Melihat Yuan yang tiba-tiba muncul, Chen Sheng dari Yulin berkata pada anak kecil, "Kamu tidak boleh bermain seperti itu dengannya. Sangat berbahaya, lepaskan dia dan cari ayah ibumu. Kalau anak lain yang seperti ini, pasti langsung takut." Dengan wajah dingin Chen Sheng dari Yulin dan menangis. Lari mencari orang tua. Tapi Yuan tidak menghiraukannya. Masih berkomunikasi dengan anjing polisi besar itu. "Kamu tadi bilang ada orang jahat yang ingin lari. Yang mana orang jahatnya?" Anjing polisi terkejut melihat anak anjing kecil yang dipeluknya. "Barusan kamu yang bicara sama anjing. Kamu bisa mengerti bahasa anjing?" "Tentu saja. Yuan adalah putri duyung paling cerdas di dasar laut." Yuan sangat bangga. Dia adalah putri duyung dari laut dalam. Sejak kecil sudah memiliki kemampuan khusus yang istimewa. Mampu mendengarkan suara segala makhluk. Bisa berkomunikasi dengan semua makhluk. Dia baru saja naik ke darat ingin mencari kakaknya yang belum pernah ditemui. Tapi malah tersesat di sini. Kemudian mendengar suara anjing besar itu yang minta tolong. Jingga yakin anak anjing kecil ini bisa mendengar suaranya. Langsung bersemangat menggonggong, anjing itu dianiaya. Anjing tidak ingin makan makanan kaleng dan camilan. Justru pemiliknya yang bodoh. Tidak punya kecocokan sama sekali dengan anjing. Orang jahat ini hampir saja dibebaskan olehnya. "Anak kecil, bisakah kamu bantu aku memberitahu si pencuci kotoran? Buku di dalam kotak besar itu mengandung narkotika." Pria berkacamata itu adalah orang jahat. Kepala bulat kecil itu miring. "Apa itu narkotika?" Susahnya seperti sup nenek penyihir bawah laut. Mencium bau dari jauh, teringat sup nenek penyihir. Lalu mukanya mengerut. Mencibir sambil ngepak-ngepakkan hidung kecilnya. "Benar. Itu ada dalam buku yang sangat tebal itu. Kamu cepat beritahu dua orang di sekitarmu." Orang-orang sekitar masih menyalahkan Ling Ling. Dengan suara keras menyuruh orang tua anak nakal itu membawa dia pergi. Suaranya menutupi suara kecil Ling Ling. Yulin Zhou tidak menangkap jelas apa yang Ling Ling katakan. Datang untuk menggendongnya pergi. Siapa sangka Ling Ling seperti ikan.
Gesit menghindari tangannya. Melompat ke atas koper. Tangannya mencari dan mengambil benda yang dikatakan anjing polisi itu. Mata menunjukkan keadaan sulit. Kilatan dingin melintas di matanya. Ling Ling mengangkat buku sambil menunjukkan prestasi pada Yulin Zhou. Narkotika, narkotika, baru saja terucap. Pria berkacamata mengulurkan lengannya. Ling Ling langsung berada dalam genggamannya. Dia menekan leher kecil Ling Ling dengan kuat. Berteriak marah, jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan mencekiknya sampai mati. Pembalikan terjadi terlalu cepat. Yulin Zhu dan seorang polisi lainnya sama sekali tidak sempat menyelamatkan Yuan Yuan. Orang-orang di sekeliling berteriak kaget, lalu langsung menjadi kacau. Yulin Zhu dan yang lain tidak berani bergerak sembarangan. Jangan bertindak sembrono. Jangan menyakiti anak ini. Saat itu, di kerumunan ada seseorang memakai masker dan topi. Mengemas dirinya dengan sangat rapat. Mendengar suara yang sedikit familiar. Dia mengangkat kepalanya. Dia melihat Yulin Zhu belum bicara. Lalu dia menyadari pria yang menculik gadis kecil itu. Yulin Zhu mengangkat kedua tangannya. Seolah sedang bernegosiasi dengan pria itu. Sebenarnya sedang mencari titik lemah lawan. Melihat itu, Yuchi segera menyerahkan koper pada manajer untuk dijaga. Kemudian diam-diam mendekati pria itu dari belakang. Yulin Zhu melihat ke arah Yuchi. Menurunkan masker dan mengangguk padanya. Jangan menyakiti anak itu. Yang lain masih bisa dibicarakan. Tapi gadis kecil yang dicekik pria itu merasa sangat kesakitan. Tubuh kecilnya terus berontak. Tidak disangka tindakan ini justru membuat lawan marah. Semua ini karena anak sialanmu ini. Membuatku ketahuan. Aku akan mencekikmu sampai mati. Dia mulai kuat menekan tangannya. Yuchi langsung maju dan memberikan serangan kepada pria itu. Yuan Yuan terlepas dan terbang keluar. Untungnya tertangkap oleh Yulin Zhu. Berbalik dan menyerahkannya kepada teman kecil Su Linian di samping. Kamu tidak apa-apa kan? Su Linian menangkapnya. Detak jantung yang dipercepat belum reda. Segera memeriksa luka di lehernya. Yuan Yuan tidak menjawabnya. Melainkan menatap ke arah bak mandi yang tiba-tiba muncul dengan terpaku. Pria berkacamata tidak menyangka akan ada orang mengacau di tengah jalan. Sudah bergulat dengan bak mandi. Aku hari ini kalah. Kalian yang ikut campur tidak akan hidup juga. Yulin Zhu segera maju. Dalam beberapa gerakan menangkap pria itu dan menahannya. Wajah Yuchi penuh luka. Topinya juga terjatuh. Namun, dia dengan santai meniup sedikit rambutnya yang ada di dahinya. Seraya memanggil Yulin Zhu dengan sebutan kakak. Yulin Zhu mengangguk. Menepuk bahunya dan berkata hari ini berterima kasih padamu. Manajer akhirnya sadar. Dia kembali berlari maju. Menggendong wajah Yuchi dengan penuh rasa kasihan. Ini bagaimana bisa wajahnya jadi seperti ini? Hancur mukanya, bagaimana ini? Saat ini, yang bisa dilihat oleh bak mandi hanya wajah ini. Kalau ada cacat, bagaimana ini? Bak mandi baru saja menyingkirkan tangannya. Di kakinya tiba-tiba ragu. Dia bingung menunduk. Lalu bertemu dengan sepasang mata yang indah. Seolah bisa berbicara, mata besar itu. Bulatan kecil mengangkat kepalanya. Wajah kecil itu tersenyum cerah. Dengan suara lembut memanggil dia kakak, Bulatan akhirnya menemukanmu. Yuchi yang dipanggil dengan keras berkata aku bukan kakakmu. Bulatan mengangguk pelan, kamu percaya tidak? Anak kecil, kamu benar-benar salah mengenali orang. Tolong lepaskan kakak ini, baiklah. Manajer berusaha membujuk dengan berbagai cara. Tetapi Bulatan tetap menempel di Yuchi dan tak mau lepas. Mereka mencoba meraih untuk menggendongnya pergi. Dia seperti binatang kecil. Dengan sikap lucu namun tegas mengusir mereka. Pokoknya, dia yakin Yuchi adalah kakaknya. Dan terus menempel padanya. Yuchi tak berdaya, berusaha melepaskan tapi tidak berhasil. Akhirnya, dia hanya bisa membawa Bulatan, si gantungan kecil itu, ke kantor polisi. Beberapa orang keluar tanpa menyadari kejadian ini. Kebetulan tertangkap kamera paparazzi di pinggir jalan. Paparazzi melihat foto di kamera. Menyunggingkan senyum dan menghubungi pembeli, ya. Aku punya kabar buruk terbaru tentang Yuchi. Kali ini pasti bisa menghancurkannya. Dalam mobil polisi, Bulatan memeluk Yuchi tanpa mau lepas. Bermain dengan riang di pelukannya. Selalu memanggil dia kakak. Itu disebut Tian. Kalau bukan karena kakak dari Yulin Zhu yang membuktikan, Yuchi seumur hidupnya tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Sudah sangat kesal dengan Yuan Yuan. Di wajah muda Yuchi penuh dengan ketidaksabaran.
Tarik dia dan katakan sekali lagi, aku bukan kakakmu. Yuan menatapnya dengan marah membengkak. Dengan bahasa sirip ikan duyung, dia mengomel kepadanya. Yuan datang ke darat mencarimu malah dianiaya oleh orang jahat. Kau bahkan tidak mengaku sebagai kakak jahat Yuan, sungguh menyebalkan. Tersenyum kejam kepada, aku memang kakak jahat. Manajer menunduk. Ini adalah perilaku kekanak-kanakan apa ini? Tapi anak kecil ini memang sangat cantik. Sayang jika tidak menjadi anak kecil. Manajer juga berpikir begitu. Lalu mengeluarkan satu permen lollipop. Menghibur bayi kecil Yuan yang sedang bertengkar dengan Yuqi. Siapa nama ayah dan ibumu? Kau masih ingat di mana kau terpisah dari mereka? Perhatian Yuan sepenuhnya tertuju pada permen itu. Sama sekali tidak mendengar ucapannya. Manajer pun membuka permen dan memberikannya. Lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan sekali lagi. Rasa stroberi yang manis. Dengan aroma susu yang menyebar di mulut. Dengan mata besar yang tertutup puas dari jauh. Mendengar pertanyaan manajer. Dia menggeleng kecilkan kepalanya. Yuan bingung. Lalu memutar kepala melemparkan pertanyaan ke Yuqi. Tapi kakak menempel ke Yuqi, aku tidak tahu apa-apa. Manajer sakit kepala. Bagaimana bisa ada anak lebih dari 3 tahun? Tidak tahu nama orang tua mereka. Lupakan saja. Lebih baik tunggu di kantor polisi agar polisi menyelidikinya. Yuan makan permen lollipop dan tidak mengganggu Yuqi lagi. Hanya sesekali mencuri lihat saat dia memeluk Yuqi. Pria berkacamata dibawa untuk diinterogasi. Isi koper diperiksa dengan teliti. Setelah turun dari mobil, Yuan tetap memeluk Yuqi erat. Takut kakaknya yang telah dipegang akan lari. Karena dia di dalam mobil. Mendengar ini paman manajer berkata. Saat dia tidak memperhatikan. Bawa kakaknya pergi. Jadi bahkan saat polisi memberi obat. Memakaikan sepatu, dia tidak melepas pelukannya. Setelah yang dewasa dan yang kecil selesai membuat laporan, Yu Linzu baru kembali. Pada saat itu dia menyuruh Yuqi dan yang lain naik mobil polisi lebih dulu. Sedangkan dia pergi memeriksa CCTV stasiun kereta cepat untuk mencari orang tua Yuan. Manajer melihat dia segera mendekat ke sipir penjara. Sudah ditemukan orang tua anak ini? Setelah bertanya baru sadar. Yu Linzu pulang sendirian. Tentu saja Yu Linzu menggelengkan kepala. Di rekaman pengawasan, Yuan muncul sendirian. Tidak ada orang dewasa di sekitarnya. Dalam rekaman tidak ditemukan Yu Linzu. Beranjak membawa Yuqi dan Yuan ke bagian informasi. Untuk mengambil data kependudukan Yuan. Dalam perjalanan, dia melihat catatan yang dibuat rekan kerjanya tentang Yuan. Tidak mendapatkan informasi yang berguna. Setibanya di bagian tersebut, dia mengetuk pintu. Melihat Fang Yingshu yang sedang mengetik di kantor. Tolong bantu cek data kependudukan anak ini. Fang Yingshu mengangguk tanpa mengangkat kepala, dengan suara tegas membaca nama. Xiyuan, Tenggara, Barat Daya, Xiyuan Jiang, Yuan. Fang Yingshu bergumam, nama marga yang sangat langka. Dengan cepat jari-jarinya mengetik di keyboard. Data tidak ditemukan. Yu Linzu tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Mei Xin tidak pernah merasa lega. Ia kembali meminta Fang Yingshu mengecek laporan anak hilang. Tapi semuanya tidak cocok dengan Yuan. Sesudah mendapatkan informasi itu, Yuqi dengan suara pelan bertanya pada kakak Yu Linzu. Sekarang harus bagaimana? Tidak mungkin aku terus diganggu oleh anak ini. Yu Linzu menundukkan kepala dengan ragu. Data kependudukan Yuan tidak ditemukan. Asal-usulnya tidak jelas. Untuk hal lain, dia benar-benar tidak mengetahui apapun. Hanya bisa sementara meninggalkannya di kantor polisi. Jika tidak ada yang mengakuinya, baru dikirim ke panti asuhan. Atau mencari keluarga yang cocok untuk mengadopsi. Yu Linzu selesai berkata. Memanggil seorang polisi wanita. Biar dia dulu yang menenangkan Yuan. Saudaranya dia masih mengerti. Bisa sabar sampai sekarang sudah batas maksimal. Yu berkata pada Yudu. Saat itu Su Linian berlari mendekat. Mendapatkan informasi, Linzu memberi isyarat agar dia bicara di samping. Su Linian menurunkan suara, di koper ada serbuk putih. Tahanan ini sangat licik. Bahkan menyebarkan barang-barangnya tersembunyi di dalam buku. Buku itu juga di plastik. Dimeteraikan rapat. Ditambah koper. Penuh dengan kaleng makanan anjing dan berbagai camilan. Untuk mengelabui kita. Yang menyebalkan, mereka benar-benar tertipu. Anjing polisi kan tidak bisa bicara. Dia benar-benar mengira anjing itu tergoda kaleng makanan.
Beruntung Yuan muncul. Kalau tidak, mereka sudah membiarkan pria berkacamata itu pergi. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Waktu itu yang dipegang Yuan. Kebetulan adalah buku yang menyembunyikan barang. Pria itu merasa dirinya ketahuan. Dengan panik, dia menculik Yuan. Su Linian mengira, Yuan secara tidak sengaja mengambil buku itu. Setelah membaca catatan, Yulin Zhou tiba-tiba teringat. Di atasnya tertulis, Yuan mendengar anjing besar mengatakan ada hal buruk dalam buku itu. Itulah sebabnya dia mengambilnya. Yulin Zhou hanya memikirkan hal itu sebentar dan tidak menganggap serius. Mungkin Yuan hanya ingin mengambil camilan di dalamnya. Secara tidak sengaja mengambil buku itu. Selain itu, berbicara dengan anjing jelas tidak realistis. Su Linian masih bersyukur karena ada Yuan. Kalau tidak, kita tidak akan sekedar menulis laporan seperti ini. Kali ini Flash juga menunjukkan kemampuannya. Nanti setelah pulang kerja, aku pasti membelikannya sekotak kaleng makanan. Di sisi lain, polisi wanita muda membawa banyak camilan kecil dan mainan kecil. Tetap tidak bisa membuat Yuan pergi. Yuchi menahan sampai batas kesabaran. Mengangkat tangan dan membuka tangan kecil Yuan. Menyerahkannya ke polisi wanita lalu berbalik pergi. Kakak kecil tergesa-gesa mengejarnya. Matanya berisi kilauan air mata yang jernih. Polisi wanita memeluk tubuh kecil Yuan yang condong ke depan. Mendamaikan dia bahwa itu bukan kakak Yuan. Yuan, sayang. Kami sekarang akan membantu mencari kakak kandungmu, oke? Yuan meringis dengan mulut kecilnya sangat tersinggung dia. Hanya saja kakaknya belum pernah bertemu Yuan. Jadi tidak mengenalinya. Kalau dipikir begitu, Yuan berhasil menenangkan dirinya sendiri. Anak kecil itu terus berusaha mendekati pemandian dari belakang. Polisi wanita hampir tidak bisa menahannya. Yuanyi memanggil manajernya dan pergi. Namun baru saja mereka sampai di pintu kantor polisi. Telepon manajer berbunyi terlebih dahulu. Melihat ada panggilan masuk, manajer bertanya-tanya kenapa sutradara Feng menelepon sekarang. Mengapa dia menelepon saya? Apakah untuk memastikan apakah kamu akan ikut acara itu atau tidak? Acara itu adalah acara variety show membawa anak. Awalnya mereka tidak berencana mengundang Yuanyi, kepala top yang sedang menjadi bahan cibiran seluruh internet ini. Tapi manajer Yuanyi punya sedikit hubungan dengan sutradara. Dia sudah memohon lama sampai pihak lain setuju. Sayangnya, Yuanyi ini sama sekali tidak mau ikut, karena dia sama sekali membenci semua anak-anak. Manajer menyuruh dia berpikir lagi. Jadi belum mengucapkan kata putus. Sebelum menerima telepon, manajer bertukar pandang dengan Yuanyi. Yuanyi menolak dengan tegas. Manajer dengan tidak berdaya mengangkat telepon sutradara. Halo sutradara Feng, kenapa tidak membiarkan Yuanyi ikut acara? Sutradara Feng tampak sangat tidak berdaya. Bukankah kalian sudah melihat trending topik? Manajer merasakan keadaan yang tidak baik. Untuk saat ini stabilkan dulu sutradara. Sutradara Feng, jangan buru-buru mengambil keputusan. Nanti saya akan menelepon Anda kembali. Begitu teleponnya selesai, dia langsung membuka trending topik dengan cepat. Di daftar tren, bukan anak tiri dari bak mandi yang muncul. Manajer melihatnya dan tekanan darahnya langsung naik ke kepala. Dia dengan tangan gemetar membuka untuk melihat. Di foto itu, ada Golden Retriever khas di ujung bak mandi. Dia juga memegang seorang anak kecil di pelukannya. Anak itu terlihat berusia lebih dari 3 tahun. Dengan rambut keriting hijau. Hanya setengah sisi wajah yang terlihat. Sekilas terlihat. Seperti dibuat dari cetakan yang sama. Fotografer gosip memotong bagian kepala dan ekor. Menambah bumbu dan memperbesar cerita di internet. Netizen dan pembenci fanatik percaya tanpa ragu. Bak mandi sekarang baru berusia awal 20-an, kan? Anak ini sudah terlihat berusia 3 tahun. Apakah mungkin dia sudah punya anak saat belum dewasa? Pasti ada yang pernah menggendongnya untuk tidur sebelumnya. Fans dan penggemar bahkan membela dia. Sekarang ini sudah jadi bukti kuat. Apa-apaan bak mandi ini masih punya fans juga. Bak mandi, keluar dari dunia hiburan. Bak mandi adalah penyakit dalam dunia hiburan. Disarankan untuk di blacklist selamanya. Bak mandi belum sadar seberapa serius masalah ini. Bebas mendekati seenaknya. Hari ini di internet muncul lagi kabar hitam tentang saya. Sikap Yuyu bak mandi santai saja. Bagaimanapun dia sudah sering muncul di tren. Manajer melihat sikapnya itu jadi semakin kesal dan sakit hati. Tapi tunggu sampai bak mandi melihat isi tren ini. Dan hinaan kata-kata kotor.
Juga berubah ekspresinya. Jelas-jelas itu adalah fitnah. Sebelumnya aku tidak kenal Yuan Yuan. Manajer tentu tahu. Tapi yang penting sekarang bagaimana menanganinya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kalau kamu yang dimaki sudah cukup. Sekarang malah menyeret gadis kecil itu juga. Manajer sangat bingung. Seperti semut di atas wajan panas. Aku cepat saja memberikan ide kepada manajer. Lagi pula dia kemungkinan besar akan dikirim ke panti asuhan. Lebih baik kamu membawanya ikut acara variety show. Katakan saja dia anak kerabat jauh keluargamu. Siapa tahu dengan tampil di acara itu, bisa membantu dia menemukan saudara kandungnya. Iya benar, benar, benar. Jalankan saja seperti itu. Aku sekarang akan pergi bicara dengan polisi Yu. Yuchi diam 1000 bahasa. Begitu manajer pergi. Tiba-tiba berat yang familiar terasa di kakinya, kakak. Yuan Yuan menangkapmu. Anak kecil itu tersenyum bahagia. Seolah-olah tadi dia bukan ditinggal pergi, tapi sedang bermain petak umpet. Yuchi berwajah rumit. Manajer segera menghubungi Yulinzu, dan memberitahu tentang hot seat dan acara variety. Meskipun Yuchi bisa mengeluarkan pernyataan sepihak, dengan kondisi dia sekarang, orang-orang itu tidak akan percaya. Bahkan bisa saja melibatkan anak-anak yang tak bersalah. Sekarang sudah banyak orang yang memaki Yuan Yuan. Kalau ada netizen yang ekstrim lagi, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Jika Yuchi membawa Yuan Yuan mengikuti acara TV, mungkin kakak kandung Yuan Yuan juga akan melihatnya. Setelah dia bilang begitu, Yulin Zhou merasa lega setelah merobek surat itu. Aku akan tanya Yuan Yuan dulu. Lihat apakah dia mau ikut acara TV. Manajer segera tersenyum lebar saat dia setuju. Karena Yuan Yuan sangat melekat pada Yuchi, pasti tidak masalah. Yulin Zhou mencari Yuan Yuan. Anak kecil itu memang sedang berdiri di pangkuan Yuchi. Dia bertanya pada Yuan Yuan kecil. Apakah dia mau pergi ke TV bersama Yuchi? Si putri duyung kecil sama sekali tidak tahu apa itu televisi. Tapi dia tahu kalau naik TV bisa bertemu kakaknya. Maka dia menganggukkan lengan kecilnya sebagai tanda setuju. Yuan Yuan ingin pergi ke TV bersama kakaknya. Akhirnya masalah itu pun diputuskan. Hak asuh Yuan Yuan sementara diserahkan kepada Yuchi. Ketika Yuchi meninggalkan kantor polisi, di sisinya ada bola kecil yang tak bisa dia lepaskan. Manajer juga tak sabar menghubungi sutradara Feng kembali. Sutradara Feng, aku sudah melihat trending topiknya. Anak dalam foto itu adalah anak saudara jauh di pemandian, benar. Itu semua cuma cerita bohong yang dibuat media. Kamu juga tidak tahu betapa kacau dan penuh intrik dunia hiburan. Sutradara Feng, lihat apakah kita masih bisa ikut acara ini di pemandian. Sekarang dia bahkan sudah punya adik perempuan yang siap pakai. Tidak perlu acara mencarikan lagi. Selain itu, kalau kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk pengumuman resmi, gelombang trafik besar ini seluruhnya milik acara. Jelas sutradara Feng sudah tertarik dan setuju. Demi pertemanan kita, aku percaya kamu kali ini. Baik, tunggu pengumuman resmi dari acara. Pihak pemandian juga akan membagikannya ulang. Manajer dengan senang hati menutup telepon. Ingin memesan lagu, Good Luck, untuk dirinya sendiri. Awalnya pemandian berencana pergi jalan-jalan ke Licheng. Tapi sekarang sudah setuju ikut acara dan ada Yuan Yuan juga. Jadi memutuskan pulang saja, baru sampai depan pintu rumah. Manajer belum masuk. Sudah diusir tanpa ampun oleh pemandian. Hari ini suasana hatinya baik, tidak mempermasalahkan Yuchi. Rekaman acara 1 minggu lagi. Beberapa hari ini kamu harus banyak membangun hubungan dengan Yuan Yuan. Selain itu, setelah pengumuman resmi dari acara, ingat untuk membagikannya ulang. Terakhir dia berkata pada Yuan Yuan, Yuan Yuan semangat ya. Tampil baik dalam acara nanti, bagus. Setelah manajer pergi, Yuan Yuan bebas melemparkan sepatunya. Little Mermaid suka bertelanjang kaki. Sepatu ini dipakai terasa sangat tidak nyaman. Melihat sebuah sepatu kecil terbang melewati depan mata. Apakah masih sempat menyesal di dalam pemandian ini? Tentu saja sudah terlambat. Pemandian mengambil sepatu dan menaruhnya dengan rapi. Yuan Yuan sudah lari jauh ke ruang tamu sambil bermain. Kemudian dia kembali dan berkata padanya, kakak, rumahmu sangat kecil ya. Putri duyung tinggal di dasar laut dengan istana sebesar itu. Pemandian tentu saja. Tidak bisa mendengar omongan itu, kamu tidak tahu apa-apa. Tempatku ini sangat berharga setiap senti. Lingkungan yang bahkan tidak bisa kamu beli. Kemudian menarik si kecil, lihat ini.
Mulai sekarang sepatu harus diletakkan seperti ini. Kalau tidak, aku akan mengeluarkanmu. Kakak kepala bulat Yuan Yuan hampir marah sampai hilang akal oleh pemandian. Saat itu terdengar suara kucing mengeong. Seekor kucing oranye gemuk mencium bau. Melompat ke depan Yuan Yuan. Mengelilinginya sambil memamerkan diri. Ikan-ikan kering berubah menjadi manusia. Kakak, kakak. Yuan Yuan anak kecil yang tadinya sombong. Saat melihat kucing oranye seperti melihat musuh besar. Memeluk kaki pemandian dan merangkak ke pangkuannya. Tapi entah apakah dia terlalu gugup. Sambil merangkak, dia tergelincir turun. Terus-menerus memanggilnya. Pemandian akhirnya menemukan cara untuk mengatasinya. Dia tidak memeluk Yuan Yuan. Malahan menggendong kucing gemuk itu, Wan Sui. Untuk bocah kecil yang tidak patuh ini. Sedikit hadiah pertemuan karena melempar sepatu sembarangan. Yuan Yuan sudah ketakutan sampai terbang. Namun sekaligus sangat mengagumi kakak bak mandi. Ternyata tidak takut pada kucing besar. Kucing oranye sangat hebat, tidak bekerja sama dengan bak mandi. Malahan membenci dan memberontak melawannya. Orang ini benar-benar semakin bodoh. Bahkan hampir tertipu sendiri tidak tahu. Tapi kenapa orang ini pulang lebih awal? Bahkan membawa pulang sepotong ikan kering kecil. Yuan Yuan mendengar suara kucing oranye sampai lupa takut. Tapi juga agak takut untuk bertanya padanya. Jadi ekspresi kecilnya bingung sekali. Melihat ekspresi kecilnya itu, bak mandi mendengus lalu meletakkan sepatunya dengan rapi. Aku akan membuat Wan Sui mengawasi kamu. Yuan Yuan tertarik pada ucapannya. Langsung lupa kata-kata kucing oranye. Lalu berdebat lagi dengan kakak murah tidak mau memakai sepatu. Putri duyung kecil memang tidak pakai sepatu. Bak mandi benar-benar kesal tertawa. Bagaimana bisa ada anak sebandel ini? Dia sudah lebih dari 3 tahun tapi tidak begitu kan? Yuan Yuan kembali mengedipkan mata mendekatinya. Wajah kecilnya mengagumi kakak. Kenapa kamu tidak takut kucing besar? Ingin tahu? Yu Yuchi langsung bangga dan tidak mau memberitahu kamu. Anak yang tidak pakai sepatu tidak pantas tahu. Yuchi meninggalkan kata-kata ini, melangkah panjang. Melewati Yuan Yuan dan berkata, kakak, kamu beritahu aku, ya. Yuan Yuan tidak akan mengatakan ini kepada Yu lain setelah mengetahuinya. Kakak, 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 kakak. Yuan Yuan mengikuti di belakangnya seperti ekor kecil. Akhirnya berubah menjadi pengeras suara besar. Yuchi sangat kesal dan resah. Menyalakan televisi memutar kartun. Mengusir Yuan Yuan pergi. Lihat, jangan ganggu aku lagi. Yuan Yuan tertarik pada hal baru. Berbalik dan melupakan kakak murah itu. Di sisi Yuchi akhirnya menjadi tenang. Membuka ponsel dan mulai bermain game. Setelah satu putaran permainan selesai, baru teringat kata-kata manajer saat pergi. Yuchi berbaring di tempat tidur dan keluar dari game. Masuk ke akun Weibo tertentu. Tim acara sudah mengumumkan secara resmi. Memanfaatkan popularitas Yuchi untuk langsung naik ke pencarian teratas. Bahkan muncul beberapa kali di trending topik. Demam mengenai anak haram sudah agak mereda. Tetapi masih ada yang tidak percaya. Banyak haters yang mendengar Yuchi akan ikut variety show. Berlari ke bawah postingan akun resmi dan meninggalkan komentar. Yuchi demi tampil di acara. Benar-benar bisa membuat omong kosong apa saja. Tidak tahu apa yang dipikir sutradara. Malah mengundang Yuchi, tumor berbahaya ini. Sulit dibayangkan. Kakakku tampil bersama Yuchi di acara. Seberapa banyak penderitaan yang dia alami. Yuchi keluar dari acara atau aku tidak akan menonton. Yuchi muncul online. Hanya melakukan repost dan komentar sederhana. Di bawah sudah dihujat habis-habisan. Bahkan menyeret Yuan Yuan juga. Yuchi, kamu masih punya muka tampil di variety show. Tidak, kamu masih punya muka bertahan di dunia hiburan. Masih punya muka untuk hidup. Yuchi, jika kamu tahu diri, keluarlah dari acara ini. Jangan memaksaku untuk menghujatmu habis-habisan. Yang besar itu bukan apa-apa. Yang kecil pasti bukan orang baik pula. Ujung bibir Yuchi tegang. Baru saja hendak membalas para pembenci. Pintu kamar diketuk dengan keras, bunyinya bang bang bang. Di luar pintu terdengar suara anak-anak di dapur. Kakak, aku lapar. Kakak cepat buka pintu. Adikmu hampir mati kelaparan. Yuan Yuan harus jaga kakaknya di kantor polisi. Bahkan camilan kecil dari polisi tidak sempat dia makan. Juga lupa bawa makanan yang baru saja dia lihat di kartun. Makanan itu sungguh membuat si kecil putri duyung menangis karena lapar. Yuchi sempat blank sebentar. Yuan Yuan di luar masih terus bersikukuh. Tak lama Yuchi membuka pintu.
Wajahnya cemberut, menunduk bertanya mau makan apa. Mau makan sayap ayam panggang, daging babi masak kecap dan iga asam manis. Yuan sangat ingat dan mudah beradaptasi. Di tempat mandi, dia langsung tampil dengan menyebutkan nama-nama masakan. Yuchi merasa pusing mendengarnya. Sudahlah. Aku pesan makanan saja. Aku pesan apa, kamu makan itu saja. Lagi pula dia sama sekali tidak bisa memasak, membesarkan anak memang merepotkan. Apa itu pesan antar makanan? Yuyu tidak menjelaskannya padanya. Sembarangan pesan beberapa macam. Tunggu sebentar, makanannya akan segera datang. Kamu bisa mundur dulu. Yuchi mengusir Yuan. Ingin kembali ke kamar untuk rebahan. Detik berikutnya, bel pintu berbunyi. Makanan enak sudah tiba. Mata Yuan bersinar. Seperti angin kencang kecil, dia berlari ke pintu dan membukanya. Buka pintunya. Yuchi datang untuk membuka pintu. Di luar pintu adalah asistennya, Sun Xiangwen. Dari jauh terlihat dia membawa banyak tas besar dan kecil. Tapi tidak tercium bau makanan. Wajah kecil Yuan terpaku di tempat. Kakak menipu Yu. Sama sekali tidak ada makanan enak. Sun Xiangwen menjelaskan. Kaksi, ini pakaian anak-anak yang diminta Luge untuk saya beli. Sepatu dan perlengkapan mandi juga. Yuchi menyampingkan badan. Sun Xiangwen membantu meletakkan barang-barang masuk. Aku juga ikut bertanya. Kaksi, kalian belum makan ya? Mau aku belikan kalian sesuatu untuk dimakan? Anak kecil tidak boleh kelaparan, kan? Tidak usah, aku baru saja pesan makanan lewat layanan antar. Sun Xiangwen mengangguk, lalu menatap Yuan yang kesal. Ini pasti adik perempuan Kakci ya? Wajahnya benar-benar cantik. Yuchi bergumam pelan. Ya biasa saja. Sun Xiangwen tidak mendengar jelas. Terpikirkan kejadian hari ini. Masih merasa marah untuk Yuchi. Aku kaget saat melihat tren panas hari ini. Orang-orang itu benar-benar berani membuat rumor apapun. Untung anak ini adalah keluarga Kakci, kamu tahu. Kalau tidak, mungkin penjelasannya akan jadi kacau. Oh ya, Kakci, ada kontrak dari tim acara. Kak Lu menyuruh aku memberikannya padamu. Tanda tangani dulu, lalu dia akan antar ke sutradara. Bagaimanapun sudah diumumkan secara resmi. Yuchi menerima kontrak itu. Dengan cepat menandatangani namanya sendiri. Lalu memberikannya ke Sun Xiangwen. Lagi. Aku sudah mengingatkan orang ini berkali-kali. Kenapa dia belum memecat orang menjengkelkan itu? Sungguh, kalau dia gagal kali ini. Bagaimana kalau dia mencoba lagi nanti? Sungguh menyebalkan, sialan. Suara kucing jingga terdengar lagi. Dari jauh tiba-tiba menengadah melihat Sun Xiangwen. Apakah orang ini adalah si jahat yang sebelumnya? Dikatakan oleh kucing besar itu. Sun Xiangwen menyadari. Tersenyum ramah. Nak, siapa namamu? Berapa umurmu sekarang? Dia mengulurkan tangan ingin mencubit pipi bulat itu. Namun saat mendengar suara kucing jingga, Yuan tidak membiarkannya menyentuh dirinya. Si kecil dengan cepat berlari ke belakang pemandian. Memeluk kakinya. Sun Xiangwen terkejut sejenak. Ternyata anak ini agak pemalu dengan orang baru. Dia pun tanpa pikir panjang menarik tangannya kembali. Kalau Kakci tidak ada urusan lain, aku akan pulang dulu. Yuchi mengangguk. Sun Xiangwen keluar dari pintu. Wajahnya langsung berubah. Dengan gigi terkatup marah mengucapkan beberapa kata, anak nakal. Seandainya dia tidak muncul tiba-tiba, pemandian tak akan tiba-tiba kembali. Rencanaku juga tidak perlu tertunda. Tapi setelah pemandian membawanya ikut variety show. Itulah saat terbaik baginya untuk bertindak. Di dalam rumah, pemandian agak geli. Melihat Yuan yang bersembunyi di belakangnya. Ada apa? Bukankah kamu sebelumnya selalu berani? Masih ada saat takut. Dia si jahat Yuan menunjuk pintu dengan marah. Kenapa dia jadi jahat sebelum Yuan bicara? Bak mandi langsung marah karena dia tidak membawa makanan enak. Dia asisten saya, bukan pengantar makanan. Makananmu masih butuh waktu lama untuk sampai. Bak mandi memperhatikan Yuan yang badan dan bajunya kotor. Kaki kecilnya juga kotor. Terbayang anak ini sebelumnya masih telanjang kaki. Bak mandi berbalik, melemparnya ke kamar mandi, kotor sekali. Cuci bersih sendiri, ganti baju baru lalu keluar makan. Yuan awalnya tidak terima, bilang dirinya kotor. Tapi melihat bak mandi besar yang sedang diisi air perlahan. Senyumnya merekah. Membuka sudut bibir, kakak, kamu yang terbaik. Bak mandi menjawab dengan tatapan tegas. Ambil bajunya, bawa masuk dan letakkan dengan baik. Dari jauh sudah tak sabar ingin nyebur main air di bak mandi.
Bak mandi menarik bajunya, tunggu aku keluar dulu, baru kamu cuci. Tunggu sebentar, bak mandi mematikan keran dan keluar. Yuan langsung naik ke dalam bak mandi besar. Berenang-renang di air hangat jernih, meniup gelembung. Dua kaki pendek, sudah berubah jadi biru muda gemuk. Ekor ikan. Hiasan mutiara di baju berdenting-denting. Yuan tertawa bahagia di dalam air. Mendengar suara tawa bak mandi dengan senang hati. Bak mandi tidak peduli, mengubah saluran TV. Kira-kira 10 menit berlalu. Yuchi mendapatkan makanan antar. Kecil, kamu belum mandi ya? Kalau tidak cepat keluar, aku akan makan semua makanan enak ini, loh. Suara kecil yang terburu-buru terdengar. Datang, datang, datang. Yuan tiba-tiba muncul dari air dengan suara, huala. Tetesan air terbang kemana-mana karena ekornya diayunkan. Saat mendarat, ekor ikan yang indah berubah menjadi dua kaki kecil pendek. Yuan berlari keluar dengan tubuh basah. Yuchi dengan suara robek melemparnya kembali ke kamar mandi. Ganti pakaian basahnya. Keringkan badan lalu ganti pakaian baru dan keluar lagi. Pintu kamar mandi tertutup kembali. Pelia Yuchi berdenyut-denyut di pelipisnya. Sejak bertemu dengan Yuan, tekanan darahnya tidak pernah turun. Kakak, kamu tidak bisa disimpan sendiri, ya? Oke, cepatlah. Tunggu dulu, Yuan sedang sibuk di dalam. Saat keluar, tubuhnya memakai piyama lembut baru. Piyama bebek kecil ini sangat imut saat dipakai oleh si kecil. Sangat menggemaskan. Yuan mencium aroma harum lalu langsung keluar. Seperti peluru kecil yang meluncur. Yuchi ingin menangkap tapi tidak berhasil. Dia berbalik dan membawa pengering rambut. Suaranya terdengar lelah karena mengurus anak. Keringkan rambut dulu sebelum makan. Yuan tidak tahan dengan aroma harum dan mulai bersama kakaknya menghempaskan. Yuchi menepuk kepalanya sekali. Kamu dalam kehidupan sebelumnya bukan putri ya? Dia seperti budak tua, baik itu membiarkan dia bekam, atau membiarkan dia keramas dengan pengering rambut. Kapan Yuchi pernah melakukan hal seperti ini? Yuan dengan percaya diri. Yuan kali ini juga seperti putri kecil. Yuchi menyalakan pengering rambut. Suara berdesis tak membuat Yuan takut. Karena si kecil sudah memegang sepotong daging udang lobster pedas. Dan memasukkannya ke mulut. Yuchi asal-asalan mengeringkan rambut Yuan. Setelah mematikan pengering, dia mulai berebut makanan dengannya. Mulut kecil Yuan menjadi merah. His huf tapi tidak bisa berhenti. Meski pedas, tapi sangat lezat. Selain lobster pedas, Yuchi juga memesan yang lain. Kebanyakan pedas. Dia bahkan lupa wajahnya terluka dan tidak boleh makan pedas. Belum lagi memikirkan, anak kecil juga tidak boleh makan pedas. Untungnya Yuan bukan anak biasa. Tidak menangis karena pedas. Bahkan semakin banyak makan semakin terasa nikmat. Setelah kenyang dan lelah seharian, Yuan mulai mengantuk. Saat itu Yuchi baru ingat luka di leher Yuan. Dia mencari salep. Mengoleskan salep pada wajah kecil Yuan yang mengantuk, lalu tidur. Memikirkan baru saja memberi anak kecil makan pedas. Dia batuk pelan karena merasa bersalah. Dengan lembut mengangkat wajah kecilnya. Memberikan obat di leher kecilnya. Namun ketika melihat ini, dia terdiam. Di kulit putih dan halus itu, tak ada bekas kemerahan atau bengkak sedikit pun. Salep kantor polisi ternyata seampuh ini. Yuchi mengangkat tangan dan menyentuh sudut matanya. Saat tersentuh, dia mengerang kesakitan. Salep ini membeda-bedakan. Pasti kemampuan penyembuhan diri anak-anak sangat hebat. Yuan mendengarkan kakak murahan itu bicara melantur. Sampai matanya yang besar pun tak bisa terbuka karena mengantuk. Dia berpikir kakaknya pasti sudah terlalu lama di darat sampai jadi bodoh. Mereka, suku Putri Duyung, sebenarnya memang memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Mereka bahkan bisa menyembuhkan segala sesuatu dengan nyanyian. Yuan tertidur di sofa. Yuchi bertanggung jawab menggendongnya ke kamar. Menutup perut kecilnya dengan selimut. Anak kecil ini memang cukup menggemaskan saat tertidur. Namun Yuchi mengingat kejadian hari ini. Serta acara yang harus dilanjutkan nanti. Maka dia pun kembali tidak bisa tersenyum. Dia kembali ke kamarnya sendiri. Merenungi hidup cukup lama sebelum tertidur. Di tengah malam, tubuh kecil Yuan tiba-tiba bergerak. Anak kecil itu masih setengah sadar. Mengingat luka di wajah kakaknya yang belum sembuh. Tiba-tiba terbangun dengan cepat. Yuan menguap kecil. Turun dari tempat tidur. Berjalan tersandung-tersandung menuju kamar bak mandi.
bak mandi tidur sendirian di rumah. Tidak punya kebiasaan mengunci pintu. Jadi Yuan dengan mulus masuk ke dalam kamar. Yuan naik ke atas tempat tidur. Memang melihat wajahnya masih ada luka. Kakak bodoh. Sudah lama di darat tapi lukanya tidak sembuh-sembuh. Tapi untung Yuan datang. Yuan bisa membantu kecerdasan kakak. Yuan belum sempat membuka mulut untuk membaca mantra. Memberi satu bola bulu untuk kecerdasan Yuci lalu langsung lari ke tempat tidur. Ikan kecil, kamu tidak tidur kenapa datang kemari? Yuan terbangun benar-benar. Tapi masih ingat untuk memberi kecerdasan kakak. Jadi tidak takut sampai terbang. Kucing jingga menyerang. Rambut Yuan hampir berdiri tegak. Mata besar terbuka bulat-bulat. Dan kenapa kamu tahu? Orang yang datang hari ini adalah penjahat. Kucing jingga tidak tahu Yuan bisa berkomunikasi dengannya. Hanya penasaran berputar di sekitar Yuan. Dia tidak menyangka. Ikan kecil yang dibawa pulang oleh Yuci. Sedikit punya insting tajam. Bisa melihat penjahat. Yuan menelan ludah sebesar itu. Menggenggam ujung baju Yuci dengan gemetar. Anak burung elang kecil berkata kamu adalah kucing yang dipelihara kakak. Kamu tidak boleh memakan aku tidak enak dimakan. Kucing oranye merasa jijik. Aku tidak suka makan ikan kecil yang berubah menjadi manusia. Yuan menghela nafas lega besar. Baru menggunakan suara kecil mengatakan Yuan mendengar kamu berbicara. Baru tahu orang itu diam-diam membuli kakak. Orang jahat apa? Kamu bisa mengerti apa yang aku katakan. Sekarang giliran kucing oranye yang terkejut. Melihat kepala kecil Yuan yang mengangguk. Kucing oranye mulai meragukan kehidupannya sebagai kucing. Melompat ke balkon luar untuk menikmati angin dingin dan menenangkan diri. Krisis sudah teratasi. Yuan menepuk dirinya sendiri lalu mulai menggumam pelan. Bangun, suara nyanyian kaki duyung sangat indah dan menawan. Bahkan membawa kekuatan penyembuhan segalanya. Namun hanya sebentar. Luka di wajah dan badan Yuci langsung sembuh seluruhnya. Yuci bergerak sedikit. Tidur menjadi lebih nyenyak. Kucing oranye melihat pemandangan ini. Berpikir bahwa makhluk ini benar-benar mendapatkan ikan kecil yang luar biasa. Seharusnya tidak perlu khawatir lagi dia akan dibunuh. Yuan selesai merawat luka Yuci lalu mulai mengantuk. Lupa akan keberadaan kucing oranye. Jatuh tidur di sampingnya. Esoknya Yuci yang terbangun karena tertekan. Setelah bangun, baru dia tahu alasan dirinya kesulitan bernapas. Anak kecil yang kemarin sengaja menabrak dia itu sedang tidur pulas menindihnya. Wajahnya yang sedang tidur itu merah merona. Bahkan sesekali mengecup bibir kecilnya. Seakan bermimpi tentang makanan enak. Sementara dia sudah terbangun pagi-pagi karena tertindih, kesal. Berenang meraih tangan. Dengan niat mencubit hidung kecil yang bulat itu. Anak kecil yang sedang tidur dengan kesulitan bernapas itu terbangun karena dicekik. Kebetulan melihat penyebabnya yang sudah menghilang. Sebelum dia sempat menegur penuh pertanyaan. Berenang duluan bertanya, kenapa kamu ada di kamarku? Anak kecil itu dialihkan pembicaraannya. Mengangkat kepala dengan angkuh berkata, aku datang memberi kakak terapi kecerdasan. Sudah memilih berenang. Dr. Lei mengusap sudut matanya. Tidak sakit, dia mengambil ponsel di samping dan memeriksa. Di wajah tampan itu tidak ada memar sama sekali. Padahal tadi malam terlihat cukup parah. Anak kecil itu sembuh, menunggu pujian dari kakaknya. Berenang sama sekali tidak paham. Lalu memandangi wajah tampannya sendiri dengan bangga. Salep di kantor polisi memang ampuh. Nanti aku minta lebih untuk kakakku. Anak kecil itu kesal, jelas-jelas aku yang menyembuhkannya. Baiklah. Berenang sambil mengelak. Sambil melempar anak kecil itu keluar kamar. Jangan masuk lagi yang galak itu. Yuan mengerutkan mulut kecilnya, tidak mau masuk ya tidak mau masuk. Yuci mengganti pakaian dan mencuci muka keluar. Yuan sudah duduk di sofa mulai menonton kartun dari jauh. Di rumah tidak ada camilan. Kalau ada, mungkin dia akan lebih nyaman. Yuci menarik sudut mulutnya sedikit. Berdiri di pintu, berkata mau cuci muka dan ganti baju. Lalu bawa kamu keluar makan sarapan. Telinga kecil Yuan bergerak. Meninggalkan kartun dan berlari ke kamar mandi. Kemampuan belajar putri duyung kecil ini sangat kuat. Dari kartun sudah belajar cara mencuci muka dan menggosok gigi. Saat mau keluar rumah, anak kecil itu sudah berganti pakaian yang cantik. Melempar sepasang sepatu kulit putih kecil. Di depan Yuci bola-bali mencoba. Yuci pura-pura tidak melihat.
Yuan akhirnya harus buka mulut mengingatkan kakak bodoh. Kakak Yuan sudah pakai sepatu. Jadi cepat beritahu dia bagaimana supaya tidak takut kucing besar. Meskipun tadi malam dia sudah bicara dengan kucing besar, tetap saja agak takut. Tidak seperti kakak yang berani memeluk kucing besar. Yuchi berkata, sedikit nakal bilang rahasia. Sebelum anak kecil itu marah dia buru-buru tanya, masih mau makan sarapan enggak? Kalau mau, nanti setelah sarapan bawa kamu beli camilan kecil. Camilan kecil paling bagus menutup mulut anak kecil. Jengkel, Yuan sangat mudah diajak. Mengikut di samping kakak dengan langkah cepat. Berperilaku sangat patuh. Banyu di bak mandi sampai tidak terbiasa. Membawa Yuan ke warung sarapan. Banyu meminta 2 mangkuk kecil pangsit untuk dimakan lebih banyak beberapa hari ini. Nanti saat tampil di program belum tentu bisa makan lagi. Kenapa? Karena sutradara akan membuang kita ke daerah terpencil. Tempat yang sunyi dan jauh. Dan juga tidak dibayar. Mendengar itu, Yuan mengangkat tangan kecilnya tanpa takut. Nanti Yuan akan menangis permata air mata untuk kakak. Kali ini Banyu benar-benar tertawa karena dia. Kenapa? Kamu masih ingin pergi ke jalanan untuk meminta-minta makanan? Yuan makan 1 pangsit kecil. Wajah kecilnya mengembung, gemas sekali, kakak benar-benar bodoh. Kamu yang bodoh, cuma bisa makan. Banyu menepuk kepala kecilnya. Pokoknya nanti tidak ada makanan. Jangan menangis. Putri duyung kecil yang pintar mengangkat tangan kecil bertanya. Kalau tidak ada makanan boleh makan cemilan kecil tidak? Polos sekali, kamu pikir sutradara akan mengizinkan membawa cemilan kecil? Banyu dengan kejam menghancurkan khayalan Yuan. Dunia Yuan benar-benar runtuh, boleh tidak pergi? Tidak bisa, Banyu mengacungkan jarinya dengan nada usil. Sudah menandatangani kontrak, jadi harus pergi. Tidak ada pilihan lain. Yuan dengan dendam makan 1 mangkuk pangsit kecil lagi. Lalu membeli banyak sekali camilan. Beberapa hari berikutnya, Yuchi atau membawa Yuan keluar makan, atau memesan makanan delivery. Yuan yang belum pernah melihat dunia luar, mengira dirinya adalah anak paling bahagia di dunia. Suatu hari Yuchi membawa Yuan keluar untuk makan malam. Di jalan pulang setelah kenyang makan minum, kembali melirik abang penjual sate pinggir jalan. Daging di sana harum sekali ya. Si kecil menarik kaki abang itu, tidak mau jalan. Yuchi pura-pura tak sengaja ingin makan. Yuan sibuk mengangguk-angguk kecil. Kalau kamu ingin makan, maka aku rela menemanimu makan bersama. Dia berkata seakan keberatan, tapi sudah melangkah mendekat. Si putri kecil Liming tidak membongkar kebohongannya. Ketika kakak adik itu duduk di warung pinggir jalan, dan menikmati sate bakar yang harum menggoda, seorang wanita yang membawa tas selempang datang, memesan beberapa tusuk sate. Cuma ini saja, tolong bakar dan bungkuskan untuk saya. Saya bawa pulang. Awalnya Yuan tidak memperhatikan kejadian itu. Mengangkat sate dengan wajahnya yang lucu penuh saus seperti kucing kecil. Yuchi melemparkan tisu supaya dia lap sendiri. Yuan sedang asal-usul mengelap wajah kecilnya. Tiba-tiba terdengar suara letupan dan desis. Apa yang harus kulakukan? Siapa yang mau tolong aku? Tuan itu diikuti oleh pria itu sepanjang jalan. Aku juga melihat pria itu membawa pisau. Yuan dengan waspada menegakkan telinga kecilnya sambil melihat ke sekeliling. Menemukan sumber suara. Itu berasal dari tas yang dibawa oleh seorang kakak perempuan. Lalu pria yang dibicarakan membawa pisau itu yang mana? Yuan dengan mata besarnya kembali melihat ke sekeliling. Dengan cepat melihat seorang pria yang mencurigakan. Dia duduk di sudut paling pojok. Orang lain semua sedang makan sate. Hanya di depannya tidak ada apa-apa. Selain itu, tatapannya sesekali mengarah ke kakak perempuan di sebelah sini. Matanya dipenuhi sinar merah yang menyeramkan, sekilas seperti giok. Sedang menunduk melihat ponsel. Tidak menyadari pria itu berhenti makan. Yuchi yang sudah kenyang memperhatikan Yuan yang tampak tidak fokus. Dia baru saja berniat mengatakan setelah makan 2 tusuk yang tersisa, dia akan membawakannya pulang. Namun tiba-tiba mendengar Yuan memanggil, kakak, dengan suara kecil. Yuan melihat ke arah sana. Pria yang tidak makan sate itu memegang pisau. Yuchi spontan menoleh ke belakang. Mengikuti arah pandangan Yuan. Pria yang tidak makan sate itu siapa? Langsung bisa dikenali dalam sekali lihat. Awalnya Yuchi tidak menganggap itu aneh. Sate belum disajikan, sangat normal. Sedangkan tentang pisau yang dikatakan Yuan, dia juga tidak melihatnya.
Yuchi baru saja akan mengalihkan pandangan dan melanjutkan makan. Luyu di sini sudah menyiapkan barbek. Terima kasih, bos. Uangnya sudah saya transfer. Baiklah, selamat datang lagi lain waktu. Luyu membawa barbek berjalan ke sana. Pria itu menunduk ke bawah, mengambil sesuatu dari dalam pelukannya. Yuchi melihat pantulan cahaya di salah satu sudut. Pupilanya mengecil. Berpikir dalam hati, tidak baik. Ruyu semakin mendekat. Pria itu menggenggam pisau, tubuhnya gemetar karena bersemangat. Saat dia berjalan ke arahnya, dia akan langsung menusuk dengan pisau. Siapa sangka saat itu, seekor anak elang kecil tiba-tiba teringat. Kakak Yuan entah sejak kapan sudah lewat. Menarik baju Ruyu. Ruyu berhenti melangkah. Melihat itu adalah gadis kecil yang lucu. Dengan suara lembut bertanya apa yang terjadi padanya. Pria itu agak terkejut. Namun karena melihat lawannya hanya anak kecil, dia tidak melakukan apa-apa. Yuchi merasa sangat takut dan cemas. Bagaimana jika pria itu tidak bisa menahan diri? Jika dia menyerang, bagaimana? Bagaimana jika Yuan terluka? Yuchi tidak berpikir terlalu banyak. Langkah pertama dia maju dan menepuk meja pria itu dengan suara keras. Pria itu secara naluriah mengangkat kepala dan melihat. Lalu wajahnya disiram bubuk cabai. Ini baru saja dari pemandian umum. Matanya terkena bubuk cabai. Pria itu berteriak kesakitan. Suara teriakan itu menarik perhatian Luyu. Dia melihat ke arah sini dan mengenali Gao Yixuan. Kenapa kamu di sini? Kamu mengikutiku? Lu Ruyu sangat marah, diprovokasi oleh Yuchi. Gao Yixuan sudah secara naluriah menghunus pisau. Mencobanya sembarangan. Kini mendengar suara Ruyu. Dia semakin terpicu. Orang-orang di sekitar ketakutan berteriak. Sudah lama melarikan diri dari tempat batu terbang itu. Ruyu melihat pisau di tangan Gao Yixuan. Juga ketakutan sampai wajahnya pucat. Untungnya Gao Yixuan matanya terluka. Geraknya terbatas. Disergap oleh Yuchi. Pisau jatuh ke tanah kemudian ditendang oleh Yuchi. Yuan, anak kecil itu, tidak takut sama sekali. Bahkan dengan semangat bertepuk tangan. Kakak hebat sekali. Lu Ruyu baru menyadari. Gadis kecil tadi sengaja memanggilnya. Kalau tidak, dia mungkin sudah ditusuk Gao Yixuan. Rasa takut membuatnya terus menggigil. Jantungnya hampir meloncat keluar dari tenggorokan. Sesampainya di kantor polisi, dia yang hampir pingsan sedikit membaik. Kantor polisi. Li Yuchi dan Yuan bertemu lagi dengan Yulinzu. Kali ini Yuan baru memahami jabatan Yulinzu dengan lebih dalam. Sehingga kemudian sering mengirimkan hasil kerja kepadanya. Yulinzu melihat adik lelakinya ini. Memberinya pengajaran. Agar lain kali tidak sebodoh itu. Berani bertindak benar adalah hal baik. Tapi lawan membawa senjata tajam. Kali ini Yuchi beruntung tidak terluka. Kalau kali berikutnya, kalau setelah itu, selain itu dia juga membawa seorang anak kecil. Bagaimana kalau anak itu terluka? Yuchi merasa tersinggung. Apakah saat itu situasinya mendesak? Tidak sempat melapor polisi. Meski melapor polisi sekalipun. Saat polisi sampai, sudah terlambat. Yulinzu juga tidak bisa menampik fakta itu. Sedangkan Luyu dan Gao Yixuan. Dulunya mereka adalah pasangan kekasih. Kemudian Luyu merasa Gao Yixuan sangat mengontrol. Bahkan sampai mengatur pakaian yang dipakainya. Maka dia memilih untuk berpisah. Setelah putus, Gao Yixuan sering mengganggunya. Suatu kali bahkan sampai membuat keributan di kantor. Ruyu berkata jika dia mengulanginya, dia akan melapor polisi. Setelah itu Gao Yixuan memang tidak muncul lagi. Tapi dia tidak menyangka Gao Yixuan bahkan ingin membunuhnya. Hanya membayangkannya saja. Seperti giok, langsung keluar keringat dingin. Kata Gao Yixuan. Metode itu dia menggunakan banyak usaha untuk mengejar Luyu. Menghabiskan banyak uang untuknya. Tapi baru mengejarnya sebentar. Luyu ingin putus dengannya. Alasannya mereka tidak cocok. Kalau tidak cocok, dia tidak akan bilang lebih awal. Dan kalau mau putus, harus aku yang putuskan dengannya. Apa haknya dia untuk mengajukan putus? Tapi dia sama sekali tidak menyebut Luyu putus dengannya. Dia langsung mengambil kembali semua hadiah yang sudah diberikannya. Yang tidak bisa dikembalikan dipaksa Luyu untuk menggantinya dengan uang tunai. Luyu demi lepas dari dia. Mengembalikan tanpa kurang sepersen pun. Keluar dari ruang interogasi. Sulinian mengeluh pada Chen, ada orang seperti itu ya. Orang lain kan tidak memaksa dia mengejarnya. Dan juga, mengejar gadis bukankah memang harus lebih berusaha?
Benar-benar tidak tahu pikiran dia bagaimana. Centeng juga tidak tahan untuk tidak mengeluh. Sungguh membuat kita pria malu. Setelah membuat berita di Aula Opera Beijing, Ruyu melihat Yuan-Yuan dan pemandian. Dengan hormat membungkuk dan berterima kasih pada mereka. Benar-benar sangat berterima kasih pada kalian. Kalau bukan karena kalian, aku khawatir sudah mengalami hal buruk. Dia tidak membawa barang lain di tubuhnya. Dia pun memberikan namanya sendiri. Dan gantungan kecil buatan tangan kepada Yuan-Yuan. Jika kalian nanti membutuhkan bantuan apapun, aku akan dengan senang hati membantu. Terima kasih, kakak. Yuan-Yuan memegang gantungan lonceng kecil berwarna perak. Tak ingin melepaskannya. Setelah itu mereka berdua tak ada urusan lagi. Yuqi menyapa Yulinzu. Dan mengajak Yuan-Yuan pulang. Melihat Yulinzu, Su Linian membawa catatan pemeriksaan keduanya. Zeze mendukung Yuqi. Kau pasti tak menyangka. Kali ini lagi-lagi Yuan-Yuan. Gadis kecil itu yang pertama kali menemukan Gao Yixuan membawa pisau. Yulinzu tidak melakukan apapun. Dia ingin berkata kepada Su Linian, kali ini ditambah yang sebelumnya. Apakah kita sebaiknya memberikan piagam penghargaan untuk Yuan-Yuan dan mereka berdua? Menyerahkan penghargaan. Yulinzu sudah mengajukan bonus. Seharusnya segera cair. Su Linian mengacungkan jempol. Yuqi memang sangat perhatian. Oh iya, dari pihak tim GDU juga. Sudah menangkap beberapa pemimpin jalanan. Berdasarkan petunjuk yang didapat dari akun resmi, percaya akan segera ada kemajuan besar. Nomor Fang adalah pria berkacamata. Dia memberikan banyak informasi berguna. Percaya tak lama lagi, masih akan ada kabar yang lebih baik kembali. Waktu berlalu dengan cepat. Segera tiba hari rekaman acara. Setelah beberapa hari, Yuan-Yuan sudah tidak terlalu takut pada kucing oranye. Bahkan kedua kucing itu sudah mencapai kesepakatan untuk menjaga bak mandi. Bak mandi bahkan tidak tahu Putri Duyung dan kucing besar memberi makannya. Sungguh sangat membuat khawatir. Karena acara ini dilakukan secara langsung. Jadi pagi-pagi sudah ada fans yang menunggu. Akhirnya siarannya dimulai. Aku hampir tidak sabar menunggu. Lokasi rekaman ternyata di Haicheng. Bukan di desa pegunungan. Apa sutradara tidak berencana mengirim para tamu ikut transformasi? Sutradara Feng, kau ini bocah kecil licik. Sengaja merancang seperti ini. Hanya untuk menarik perhatianku, kan? Baiklah aku beritahu kau, kau berhasil. Omong-omong, apakah bak mandi sudah diambil oleh kalian? Pagi-pagi jangan bicarakan hal yang sial seperti itu, ya. Chat langsung menuju bak mandi. Dan mengadakan diskusi baru dengan tim acara. Ini grup tamu pertama yang datang. Sebuah mobil mewah yang sederhana muncul di layar. Tidak lama kemudian, seorang wanita anggun dan tenang turun dari mobil. Kemudian melambaikan tangan ke kamera. Ruang siaran langsung meledak. Fang Milan benar-benar Fang Milan. Sutradara ternyata benar-benar mengundang mantan aktris pemenang penghargaan film yang sudah pensiun. Sebelumnya saya salah menilai sutradara Feng. Kamu sungguh terlalu punya imajinasi yang hebat. Terima kasih sutradara Feng yang sudah mengundang Sister Milan bagi kami. Kami pasti akan mengikuti acara ini di Milan Flower. Tamu pertama yang muncul adalah sosok berat. Langsung membuat pembukaan menjadi meriah. Fang Milan setelah mendapatkan penghargaan aktris terbaik, menikah dengan suaminya saat ini. Kemudian tetap memilih untuk pensiun. Mengabdikan diri sepenuh hati untuk keluarga. Tidak ada yang menduga. Dia benar-benar membawa anaknya untuk ikut serta dalam jejak karirnya. Kelihatannya dia memang berniat berkontribusi. Sebagai penggemarnya, bisa melihatnya lagi. Mereka sangat bersemangat dan juga terharu. Tamu kecil yang dibawa Fang Milan adalah anaknya, Su Muyan. Su Muyan sudah berumur 6 tahun. Adalah bocah tampan yang dingin. Tidak meminta bantuan Fang Milan. Turun sendiri dari mobil untuk mendorong koper sendiri. Para penggemar di kolom komentar terus memuji dia pintar dan mandiri. Setelah sampai di tempat dan berdiri tegak, Fang Milan memperkenalkan dirinya dan anaknya ke kamera. Selanjutnya kelompok tamu kedua pun tiba. Keduanya juga memiliki gaya yang megah. Turun dari mobil, satu besar dan satu kecil, keduanya memakai kacamata hitam. Hanya saja kacamata hitam anak kecil itu. Ini adalah mainan Hello Kitty. Kacamata hitam yang keren sekaligus kekanakan. Keduanya bersama-sama melepas kacamata hitam. Membuat komentar di layar penuh dengan jeritan. Halo semuanya, saya Qin Yinan. Ini adalah putri saya, Qin Miao. Kalian bisa memanggilnya Miao Miao atau Sansui.
Qin Yinan dengan sukarela membantu putrinya mendorong koper. Membuat fans di ruang siaran langsung menangis karena iri. Bronan, kamu masih kurang anak perempuan? Kalau aku boleh, aku beda dari yang lain. Aku langsung panggil papa. Papa, aku juga putri yang lama hilang darimu. Ya ampun, di depan ada Milan yang menarik perhatian. Di belakang ada aktor berbakat Qin Yinan. Susah dipercaya formasi acara ini luar biasa. Yang di depan. Nanti kalau kamu lihat bak mandi, kamu nggak akan berpikir begitu lagi. Membunuh dengan kata-kata, kamu bisa nggak mengingatkanku? Biar aku hidup dalam mimpi baik-baik saja. Kelompok ketiga yang tampil adalah bintang muda yang sedang naik daun Lu Xing. Dan adiknya Lu Suekin. Kehadiran keduanya juga membuat komentar di layar penuh heboh. Selain itu, Lu Suekin adalah tamu termuda sejauh ini. Masih belum genap 4 tahun. Gadis kecil itu membantu kakaknya. Mendorong koper yang ukurannya hampir sama dengannya. Sangat menggemaskan. Komentar di layar penuh berteriak-teriak. Kata mereka benar-benar meleleh karena gemas. Kang Qi yang datang keempat ingin menjadi yang terakhir tampil. Namun bak mandi tak kunjung datang. Si kecil Kong Zuzung Kang Yuming di sampingnya sudah tidak sabar. Cepat bawa mobil ke sana. Aku mau jadi supir yang paling keren saat tampil. Baru saja mengendarai mobil dan parkir dengan rapi. Kang Yuming tidak sabar langsung berlari. Keluar, bocah gendut kecil itu. Memakai pakaian Ultraman lengkap. Di wajahnya ada topeng yang sama. Begitu turun dari mobil langsung melakukan aksi besar. Mulutnya mengeluarkan suara, tut-tut, seperti suara Ultraman. Namun bayangannya tentang disorot dan didukung banyak bintang. Tidak terjadi. Dua gadis tidak tertarik sama sekali dengan yang disukai anak laki-laki itu. Sepenuhnya tidak tertarik. Satu-satunya anak laki-laki memeluk lengannya sambil melihatnya. Wajah kecil itu tertulis jelas kata, anak kecil. Adik sudah muncul di kamera. Kang Qi hanya bisa terpaksa turun dari mobil. Setelah turun dari mobil, dia tersenyum keren ke kamera. Tayangan live langsung heboh. Itu Kang Qi tadi baru saja tersenyum padaku. Kakak dengan wajah keren membunuhku. Aku gila ngiler depan layar. Siapa yang mengerti penyelamatan setelah Ultraman munculnya Kang Qi? Sutradara sekarang mengumumkan tamu sudah siap naik sepeda. Terlambat, mobil toksik sudah sampai di sini. Kang Qi bersama Kang Yuming yang kecewa baru saja. Tamu lain sudah menyapa. Bak mandi hampir sampai. Pagi-pagi sekali hari ini. Manajer sudah datang. Menggali dia dari dalam selimut. Meminta penata gaya untuk membuatkan gaya sederhana. Untuk dia dan Yuan. Rambut pendek bak mandi disisir belah tengah. Alis dan mata yang terlihat menunjukkan semangat muda yang bangga. Hari ini Yuan akhirnya tidak lagi dengan rambut pizza. Rambut panjang diikat menjadi dua sanggul rendah. Wajah kecil yang gembil terlihat makin menggemaskan. Yang besar dan yang kecil waktu turun dari mobil. Bahkan mobil pengasuh biasa. Terlihat seperti mobil mewah. Bak mandi dengan jauh membantu mengambil koper kecil. Yuan naik ke pelukan Li Xiang dan duduk dengan mantap. Lalu mengangkat tangan kecilnya, kakak berangkat. Manajer yang baik melihat bak mandi. Juga naik ke koper besar itu. Berlari keluar satu depan satu belakang bersama Yuan. Para tamu kecil yang juga melihat pemandangan ini. Berseru dengan kagum. Wajah Kang Qi agak kurang bagus. Dia sendiri bukan hanya tidak menjadi penutup acara. Perhatian malah seluruhnya dirampas oleh Yuchi. Komentar di layar bahkan berhenti beberapa detik. Mencari perhatian. Dengan sengaja. Bak mandi pasti sengaja merebut sorotan tamu lain. Benjolan besar dan kecil yang berdampak buruk, cepat pergilah. Pemandian jangan kira dengan begitu bisa menarik perhatian kita. Yang lemah bertanya, apakah pemandian ini sehandal itu? Adiknya juga sangat menggemaskan. Seperti putri kecil dalam dongeng, di mana gantengnya, di mana menggemaskannya. Wajah pemandian itu semua sudah diubah. Aku cuma tanya, kau apa maksudnya? Komentar mulai berdebat. Di ruang siaran langsung. Dua orang mengendarai koper elektrik. Berhenti dengan mantap di depan tamu lainnya. Wajah bulat mereka memerah sambil menyapa mereka. Halo semua. Aku adalah Yuan. Ini kakakku, Xiao Qi. Lu Qi, kamu memperkenalkan aku seperti ini ya? Yuan, koper kamu keren sekali. King Niao langsung meluncur ke depan Yuan. Matanya berkilau seperti bintang. Adik perempuan ini juga sangat menggemaskan. Lu Suekin sedikit malu-malu. Hanya melihat Su Muyan dari jauh. Dan hanya berdiri di sisi ibu, Milan.
Walaupun di matanya ada sedikit rasa iri yang jelas kepada kamu. Kang Yuming malah mengerutkan dahi sambil diam. Hati Kang Qi menjadi lega. Baru saja anak kecil ini kehilangan sorotan. Pasti tidak akan berhenti begitu saja. Ketika datang sendiri sudah diajarkan padanya. Bagaimana cara menarik kata-kata gadis kecil ini? Asalkan dia menyangkal bahwa dia adalah adik perempuan di pemandian. Maka itu akan memastikan tren panas beberapa hari yang lalu. Di makam di mana Kang Qi diam-diam memberikan semangat. Kang Yuming menggenggam kepalan tangan kecilnya. Kepada Yuan Yuan berkata, kamu bisa meminjam kotak elektrik ini untuk aku main sebentar? Senyuman di sudut mulut Kang Qi langsung membeku. Begitu Kang Yuming mulai bicara, Kim Yeo juga ingin meminjam koper Yuan Yuan untuk bermain. Yuan Yuan segera memeluk koper miliknya dengan erat. Seperti melindungi anak, tidak boleh. Di dalamnya ada harta milik Yuan Yuan Kang. Kang Yuming menggaruk kepala. Masih ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba sutradara mengambil megafon kecilnya untuk mengendalikan suasana. Tetapi, selamat datang semua di lokasi syuting hari kerja Daizai. Setelah berkata seperti memperkirakan tamu tidak akan bereaksi banyak, maka membuat staf menemani dengan tepuk tangan untuk dirinya. Kemudian melanjutkan berkata, mohon semua sekarang giliran untuk mengambil mikrofon dan peralatan masing-masing, dan menyerahkan perangkat elektronik pribadi. Anak-anak juga harus menyerahkan jam tangan telepon mereka. Setelah selesai berkata, Milan Fang yang baru akan mengambil peralatan terdiam di tempat. Dengan terkejut berkata jam tangan telepon juga harus diserahkan. Sutradara mengangguk dengan tegas sangat tanpa ampun. Polisi dengan hati-hati bertanya, lalu, apakah tim acara akan memberikan jam tangan elektronik kepada para tamu kecil? Sutradara menggeleng kepala. Sutradara, kamu ini terlalu kejam ya? Iya, jam tangan telepon saja tidak ada. Kalau anak-anak hilang bagaimana? Menyerahkan ponsel saja sudah cukup. Lagi pula tim acara tidak memberikan jam tangan telepon. Kalau anak-anak terjadi apa-apa siapa yang bertanggung jawab? Saat para tamu mengernyitkan dahi dan hendak mengungkapkan ketidakpuasan, sutradara Feng menghela napas panjang namun, kalian bisa menggunakan uang yang didapat dari acara untuk membeli 200 yuan per buah, termasuk kartu telepon gratis yang disertakan. Para tamu menelan kata-kata yang hampir terucap di bibir mereka, lalu menenangkan anak-anak agar melepas jam tangan telepon mereka. Di pemandian tidak ada kekhawatiran seperti ini, karena dia bahkan tidak membeli jam tangan untuk Yuan Yuan. Dia juga tidak tahu anak-anak harus memakai barang itu. Si kecil melihat jam tangan telepon anak-anak lain, lalu melihat pergelangan tangannya yang kosong. Kimi awalnya tidak terlalu senang. Itu adalah jam tangan telepon Hello Kitty favoritnya. Jadi bibir kecilnya tersenyum lebar. Tapi ketika menoleh, melihat adik perempuan Yuan Yuan bahkan tidak punya jam tangan telepon, langsung lupa rasa tidak senangnya. Dia berlari mendekati dan menggenggam tangan kecil Yuan Yuan, sangat kasihan. Adik, apakah kakakmu tidak membeli jam tangan telepon untukmu? Pondok yang subur bisa hidup. Ragu-ragu menyentuh dahinya sendiri. Menunggu di acara ini untuk menghasilkan uang. Akan kubelikan untukmu. Begitu Yuan Yuan mendengar, segera menuju ke sana. Yuan Yuan ingin membantu kakaknya menghasilkan uang. Lalu membeli 2 buah. Membeli 2, yang satunya untuknya. Yuchi hampir tersentuh. Tapi mendengar kalimat berikut dari Yuan Yuan. Yuan Yuan ingin memakai satu di setiap tangan. Yuchi terlalu cepat tersentuh. Ini benar, kan? Hahaha, baru pertama kali lihat Yuchi makan yang lain. Ekspresinya membuatku sangat senang. Sungguh egois, masih kecil sudah begitu egois. Ada beberapa orang. Benarkah perlu memiliki kebencian sebesar itu pada seorang anak kecil? Begitu Yuan Yuan muncul sudah menarik beberapa penggemar. Sekarang bahkan ada yang membelanya. Tolong dengarkan pernyataan berani Yuan Yuan. Berlari kembali ke sisi Qin Yinan, ayah. Aku juga ingin membantu Dad menghasilkan uang. Aku juga ingin membeli 2 jam tangan telepon. Qin Yinan bingung, membantunya memakai mikrofon dengan benar. Yuchi juga mengambil mikrofon dan telepon. Mikrofon Yuan Yuan dibantu oleh staf wanita. Anak kecil itu sangat kooperatif. Sepasang mata besar berkedip-kedip. Bulu mata panjangnya masuk ke hati staf. Dan juga pipi kecil yang lembut itu benar-benar sangat kenyal. Membuat orang tak tahan ingin menyentuhnya. Terima kasih kakak sudah menunggu mikrofon. Yuan Yuan meminta maaf kepada staf. Lalu berlari dengan cepat kembali ke sisi kolam mandi. Mengangkat kepalanya kecil bertanya kepada kakaknya.
Kenapa kita harus membawa benda ini ya? Staf berinteraksi dekat dengan Yuan Yuan. Lalu mendengar dia berterima kasih dengan suara lembut. Dalam hati berteriak, di dunia ini bagaimana bisa ada anak kecil yang begitu lucu? Ah, kolam mandi dengan sederhana menjelaskan kepada Yuan Yuan. Mikrofon ini adalah supaya orang di ruang siaran langsung bisa mendengar jelas suara mereka berbicara. Jadi Yuan Yuan sekarang sudah di televisi ya? Anak kecil itu matanya bersinar terang. Kolam mandi dengan senang melompat 2 kali. Lalu bingung tapi di sini tidak ada televisi. Dia menganggap, di televisi, secara harfiah. Bodoh banget, kolam mandi walau mulutnya mengeluh. Tapi masih menjelaskan. Bukan berarti kamu harus berdiri di atas televisi. Melainkan supaya orang lain bisa melihatmu lewat televisi. Sama seperti kamu menonton kartun. Yuan Yuan hanya mendengar 3 kata pertama. Memutar kepala tanda tidak mau bicara dengan kakaknya lagi. Waktu terbatas 1 menit. Tamu kecil dan besar memakai mikrofon kembali berdiri di depan kamera. Sutradara sekali lagi mengangkat pengeras suara saya. Sekarang mengumumkan program resmi mulai direkam. Program ini terdiri dari 17 episode. Setiap episode direkam selama 5 hari. Setelah itu 2 hari bisa digunakan untuk aktivitas bebas atau pulang ke rumah. Tapi siaran langsung harus terus diikuti oleh kamera. Rekaman behind the scenes. Selama 5 hari rekaman berlangsung. Para tamu dibagi menurut keluarga masing-masing. Mereka mencari penghasilan tambahan untuk bertahan hidup. Pekerjaan sampingan tidak boleh berasal dari dunia hiburan. Juga tidak boleh lewat siaran langsung dari para penggemar. Investasi saham, menghasilkan uang lewat seni pertunjukan dan lain-lain. Selain itu, termasuk tapi tidak terbatas pada mengantar makanan, mengemudi ojek online, membagikan selebaran, dan memungut sampah, dan sebagainya. Luo tak terdiam sebentar. Detik berikutnya memang terdengar suara lantang, apa itu? Sutradara, bagaimana kalau kalian mengantar kami ke desa saja? Kalian sadar ya? Pergi ke desa harus memberi makan babi juga ya? Sutradara, kau memang hebat. Aku suka melihat yang seperti ini. Haha, sutradara memutuskan jalan keluar mereka semua. Para tamu dengan wajah penuh penderitaan, sutradara tidak menghiraukan mereka. Setiap kelompok kalian mendapat modal awal 600 yuan. Setelah menikah, ini adalah tempat kalian akan tinggali berikutnya. Kamar hotel dibagi menjadi 3 tingkatan. Silakan lihat gambar, staf menunjukkan 3 gambar besar. Menandai struktur dan harga dari 3 tipe kamar. Kamar biasa, yang paling dasar. Kamar hotel dilengkapi dengan 2 tempat tidur single. Selimut di tempat tidur terlihat sangat keras. Kamar mandi hanya ada shower. 100 yuan per mangkuk. Kamar kelas atas ada 2 tempat tidur besar yang lembut. Juga ada sofa dan meja rias, kamar mandi 2 kali lebih besar. Ada bathtub dan mesin cuci. 300 yuan per mangkuk. Kamar mewah tidak hanya punya kamar tidur sendiri. Kamar mandi dengan mesin cuci otomatis. Juga ada ruang tamu dan TV besar warna-warni. Tapi harus bayar 500 yuan per mangkuk. Sekarang hanya tamu dengan 600 yuan. Sutradara, ini jelas-jelas merampok uang ya. Ayah, aku mau tinggal di kamar terbesar itu. Aku juga mau tinggal di kamar terbesar. Aku tidak mau tinggal yang kecil itu. Orang dewasa belum mengerti. Beberapa anak sudah bilang pasti mau tinggal di kamar besar. Para orang tua dengar jadi pusing semua. Sementara itu, adik-adik di grup betap ini. Yuan Yuan mau tinggal di kamar yang sama denganmu. Batuk tanpa bicara banyak. Langsung bilang aku mau tinggal di kamar mewah. Hahaha Batuk, kamu jangan datang sini ya. Ini benar-benar saudara kandung ya. Aku dengan kakakku seperti ini, apa? Jelas-jelas Yuan Bao sangat lucu. Batuk bagaimana bisa tega menolak dia? Batuk, kamu pergi sana. Ibu Yuan Yuan datang. Angkatan air yang berdedikasi seperti tumor beracun memang seperti itu ya. Ya, cuma beberapa ribu rupiah per orang ya. Ajak aku satu dong. Kalian semua benar-benar orang-orang yang penuh keributan. Aku menonton acara varietas. Itu anak-anak lucu, bukan kalian para bodoh ini. Di ruang siaran langsung, tidak semua orang mengenal Yuchi. Tahu sisi gelapnya. Jadi yang melihat itu sudah dari dulu menentangnya. Sutradara takut Yuchi berubah pikiran. Jadi langsung menetapkan keputusan. Tamu kecil lainnya mendengar Yuchi memilih kamar besar. Mereka jadi makin enggan menempati kamar kecil. Di pihak Kang Qi bahkan lebih seperti nenek moyang hidup. Jadi dia tidak bisa tidak sedikit mengeluh pada Yuchi. Yuchi, kamu langsung menghabiskan uang di hari pertama.
Bagaimana kalau nanti gak dapat uang lagi? Kamu sebaiknya bilang ke sutradara agar ganti kamar lain saja. Dia mengucapkannya dengan nada yang menunjukkan perhatian untuk Yuchi. Yuchi hanya meliriknya sedikit saja. Kamu suka mengatur orang lain bagaimana menghabiskan uangnya. Kang Qi menggemaskan, aku cuma mengingatkan dengan baik. Yuchi memutar mata, gak perlu begitu. Melihat sikap Yuchi ini, komentar pun mulai membanjiri dia lagi dengan sapaan baru. Namun detik berikutnya, Yuchi sangat bijak bertanya pada sutradara. Kalau kehabisan uang, kita mau tidur di mana ya? Jangan-jangan mereka suruh tidur di jalanan ya? Lu Xing yang belum banyak bicara juga bertanya. Kalau tidak punya uang, apakah tim produksi bisa meminjamkan uang kepada kami? Berapa bunganya? Sutradara tidak mau meminjam, tidak mau meminjam, tidak mau meminjam. Tiba-tiba sutradara seperti meledak. Bahkan bangku kecil pun tidak bisa diduduki. Tim produksi tidak akan meminjamkan uang sepeser pun kepada tamu. Kalau kalian tidak punya uang untuk menyewa kamar, maka tidur saja di ruang tamu lantai 1, itu adalah area publik. Tidak dipungut biaya. Selain itu kalian harus membeli sendiri bahan makanan dan memasak. Tagihan listrik dan air dibayar di akhir bulan. Sedangkan para tamu kecil, bisa menghasilkan uang lewat permainan atau tugas. Sutradara mengucapkan semuanya sekaligus. Lalu tidak memberi mereka waktu untuk merespon. Ganti nada bicara dan melanjutkan, baiklah. Sebelum masuk, kita harus memeriksa barang bawaan kalian. Setiap orang hanya boleh membawa satu barang. Perlengkapan mandi dan kosmetik. 2 setel pakaian ganti dan sepatu. Perhiasan mewah dilarang. Selain itu camilan dan mainan tidak diperbolehkan dibawa. Para tamu hancur saat memulai, tidak boleh. Ultramanku tidak boleh dipisahkan dariku. Kang Yumeng memeluk Ultraman miliknya. Tidak melepaskan koper. Saat datang, dia membawa beberapa mainan Ultraman. Siapa sangka sekarang malah akan diambil. Burung cinta juga merasa tersakiti. Aku juga tidak boleh meninggalkan boneka beruang kecilku. Emosi itu bisa menular ke orang lain. Terutama anak-anak yang datang ke lingkungan yang asing. Lu Suekin yang jarang bicara matanya memerah. Sumuyan menekan bibir rapat-rapat. Dari jauh juga melindungi koper kecilnya sendiri. Beberapa orang tua mulai menenangkan anak-anaknya. Baru saja berhasil menenangkannya. Sutradara tersenyum lebar. Sekarang silakan para tamu membuka kopernya masing-masing. Kang Yuming langsung mulai panik ketika mendengar itu. Berteriak aku tidak mau rekaman lagi. Aku mau pulang. Ayah aku mau pulang. Aku mau cari ibu. Suasana langsung menjadi tidak terkendali. Saat itu, ada sebuah bola kecil yang kelihatan imut dan garang berkata pada sutradara Feng. Om sutradara, kamu sudah menakuti anak-anak sampai menangis. Iya Om sutradara. Itu cuma boneka saja. Bisa tidak perlu disimpan ya? Sutradara terbatuk sejenak. Tapi tetap tegas. Kalian bisa menunggu sampai dapat uang lalu membeli kembali. Qin Yinan penuh tanda tanya. Para tamu lain berkata, Om sutradara, dengarkan kata-katamu sendiri masuk akal tidak sih? Ada yang bisa menghasilkan uang sebanyak ini ya? Para pedagang serakah pasti ingin belajar darimu ya? Sutradara merasa bersalah cuma 10 saja. Qin Yinan, hehehe. Tapi demi menyenangkan putrinya, Qin Yinan tetap mengeluarkan uang. Membeli boneka beruang kecil yang ajaib. Kang Qi juga mengeluarkan uang untuk menenangkan Kang Yuming. Yuan menoleh ke abang di kolam mandi. Kamu juga akan membelikanku camilan kan? Awalnya Yuchi belum mengerti maksudnya. Sampai Yuan membuka koper kecilnya. Yang penuh dengan camilan. Bahkan di koper Yuchi, ada beberapa camilan yang tercecer. Yuchi sampai speechless. Bukankah aku sudah bilang tidak boleh membawa camilan? Kapan kamu memasukkannya semua ini? Yuan tersenyum kecil. Saat abang tidak memperhatikan, hehe. Dia cukup bangga. Petugas yang datang langsung mengumpulkan semuanya. Yuan membelalakkan mata berharap salah dengar. Namun, petugas sudah membawa kotak penyimpanan. Anak-anak lain menatap Yuan dengan iba. Yuan begitu cemas. Abang beli camilan untuk sutradara. 10.000 2 bungkus. Tinggal 100.000, Yuchi benar-benar menipumu. Ini jelas menipumu. Sutradara Om kamu jahat. Si kecil mengeluh kepada sutradara Feng. Sutradara Feng tidak peduli, kalau dia tidak cepat-cepat. Bagaimana acara ini bisa direkam? Melihat camilan kecil akan diambil semua. Yuan mengeluarkan suara awo. Menggigit buka satu bungkus lalu langsung memasukkan ke mulut kecilnya. Staf langsung
Dia mulai memasukkan bungkus kedua dan ketiga. Yuki menyadari. Menjepit pipi bulat Yuan yang menggelembung jangan disimpan lagi. Kamu kira kamu seekor hamster ya? Muntahkan keluar, Yuan sangat keras kepala. Sama sekali tidak mendengarkannya. Langsung menelannya. Membuka mulut kecilnya sebagai tanda telah selesai makan. Yuki baru mengetuk kepalanya sekali. Wajah kecil Yuan berubah. Tubuh kecilnya tiba-tiba gemetar. Jongkok ke lantai, kakak sakit. Wajah Yuki langsung berubah, sakit. Di mana sakit? Di pusar kecil. Yuan menutup perut kecilnya, sakit sampai menggigit bibirnya. Sutradara dan staf yang ada di sana juga terkejut. Apakah tadi makan camilan terlalu lahap? Ini harus dibawa ke rumah sakit kan? Yuki segera menggendong Yuan. Berlari ke mobil tim acara, cepat ke rumah sakit. Juru kamera juga langsung mengikuti. Yuki bahkan tidak menyadarinya. Burung cinta berdiri terpaku di tempat. Adik Yuan, kau baik-baik saja? Dia sedikit khawatir tentang adik kecil yang imut ini. Tangan besar Qin Yinan ada di atas kepalanya. Dengan lembut menepuk-nepuk. Kang Yuming juga membuka matanya lebar-lebar. Dia seharusnya tidak akan mati, kan? Tidak, jangan sampai adik mati. Si pemalu kecil Lu Sueking mulai menangis lagi. Wajah dingin Su Muyan juga menunjukkan kekhawatiran. Di dunia anak-anak, Yuan tadi sudah dianggap dalam kondisi kritis. Orang dewasa hanya bisa menenangkan mereka. Bilang kalau Yuan tidak akan kenapa-kenapa. Dia akan segera kembali. Di sisi lain, setelah naik mobil, Yuchi memeluk Yuan terus. Membantu menghangatkan perut kecilnya. Membuatnya menggigit bibir. Membuatnya menggigit tangan sendiri. Terlihat dia sangat panik. Tak tahu harus berbuat apa. Di komentar, ada yang tersentuh. Ada juga yang masih mengecam Yuchi. Bagaimana mungkin anak tiba-tiba sakit perut? Pasti karena Yuchi sebelumnya tidak merawat dengan baik. Yuchi bahkan tidak bisa merawat anak. Dia sebenarnya untuk apa? Jangan-jangan Yuchi sengaja membiarkan anak makan sesuatu yang tidak sewajarnya untuk membersihkan namanya. Ya ampun, jangan-jangan Yuan benar-benar akan mengalami sesuatu yang buruk. Yuchi tidak tahu siaran langsung masih berlanjut. Lebih tidak tahu dia sudah dimarahi habis-habisan. Yuan, kamu harus bertahan. Yang menjawab adalah suara menggumam Yuan. Kurang dari 10 menit. Yuchi dan Yuan sudah sampai di rumah sakit terdekat. Yuchi tidak bawa uang. Handphone juga sudah diserahkan. Hanya bisa minta sopir membantunya mengambil nomor antrian. Saat giliran Yuan tiba, anak kecil itu sudah penuh keringat di kepala. Dokter, tolong cepat lihat. Adik perempuanku perutnya sangat sakit. Yuchi tak mau menunda sedikit pun. Setelah masuk, dia langsung menidurkan Yuan di tempat tidur. Dokter dengan tangan memakai sarung tangan. Menekan perut kecil Yuan. Yuchi sangat gugup di samping, dokter bagaimana keadaannya? Apakah sangat serius? Dokter bertanya pada Yuchi apa yang dimakan Yuan dalam beberapa hari ini. Yuchi memberitahu dengan jujur, dokter menghela napas. Tidak tahan untuk memarahi dia, kamu sebagai orang tua bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa memberi anak-anak makanan seperti ini? Yang tidak bergizi dan sulit dicerna. Yuchi menunduk menerima marah, dokter. Dia sebenarnya kenapa? Apakah serius? Apakah perlu dirawat di rumah sakit? Dokter terdiam sebentar lalu menjawab sembelit. Aku akan berikan obat, otak Yuchi langsung blank. Di komentar saya kira serius banget, tapi ternyata cuma ini. Hari pertama acara variety show mulai. Langsung ke rumah sakit dan memeriksa sembelit. Hanya Yuan saja, kan? Hahaha, ini sejarah kelamnya cukup gelap ya. Jangan sampai bagian ini disimpan selamanya. Sutradara kameranya, kamu pikirannya hebat sekali ya. Tahu kalau Yuan baik-baik saja. Di ruang siaran mulai bebas. Dokter sambil memberikan obat. Sambil menjelaskan ke Yuan. Nanti harus biarkan anaknya makan lebih banyak buah dan sayur. Lebih banyak olahraga, Yuan mengangguk tegak. Tidak ada yang menyangka. Anak kecil ini ternyata mengalami sembelit. Tapi dia juga agak merasa bersalah. Sebab beberapa hari terakhir ini, dia benar-benar membuat Yuan makan makanan cepat saji. Hampir tidak pernah memesan makanan cair dan sayuran. Yuan meminta sopir membantunya mengambil kunci. Setelah berbalik baru melihat kamera. Dia bertatapan dengan sutradara kamera. Keduanya diam selama 3 detik. Yuan coba bertanya semua sudah direkam semuakah tadi. Sutradara kamera menganggukkan kepala sambil memegang kamera. Komentar di chat tertawa gila-gilaan.
Bahkan komentar para haters pun tenggelam. Sudah terlihat, sudah terlihat. Tidak hanya kita yang melihat. Segera seluruh rakyat di negara ini juga akan melihat, trending topik sudah. Keluarga cepat datang bantu topang sudah datang. Aku mau bantu setiap orang. Melihat trending topik ini, Bak Mandi awalnya pura-pura tidak tahu apa-apa. Saat ini Yuan yang sedang mengalami sembelit. Belum tahu apa yang terjadi. Bukan tamu acara, masuk rumah sakit ternyata didiagnosa sembelit. Fei juga naik ke puncak trending. Hari pertama tayang acara variety show. Yuan gratis memberi tim acara satu trending topik. Meskipun terlihat tidak terlalu bagus, tapi cukup menarik orang untuk klik. Lucu sekali, siapa ini? Tamu karena sembelit jadi trending, si kecil Yuan. Ibu walaupun kasihan padamu. Tapi izinkan ibu tertawa dulu 5 menit hahaha. Anak semanis ini juga bisa sembelit? Kalian semua iblis ya. Tidak boleh ketawa lagi, siapa yang belum pernah sembelit? Pada akhirnya semua salah Bak Mandi. Banyak orang lewat yang penasaran datang. Bahkan yang membenci pun merasa tak berdaya. Tunggu sampai Yuan selesaikan urusan besar hidupnya kembali. Sudah lewat tengah hari. Tamu kecil dari grup lain. Sudah tahu Yuan baik-baik saja. Semua sudah ikut orang tua keluar cari uang. Nama acara ini memang bawa anak kerja. Jadi tim acara tidak akan membantu mereka menjaga anak. Harus dibawa sendiri oleh mereka. Dengan begitu jadi lebih merepotkan dan kurang efektif. Baru saja beberapa tamu melewati pagi hari, mereka sudah kelihatan kelelahan. Meskipun pemandian belum memiliki tenaga. Namun setelah berjuang di rumah sakit selama beberapa jam, dia juga sangat lelah. Yuan juga lengket dan belum pulih semangatnya. Yang besar dan yang kecil setelah kembali ingin langsung rebahan di kamar. Namun sutradara memberitahu mereka, kalian hari ini ke rumah sakit dan makan siang menghabiskan total 153. Uang yang tersisa tidak cukup untuk menyewa kamar khusus. Apa? Ini juga dihitung? Pemandian yang sedang sakit parah ini tentu saja mengikuti arahan sutradara. Karena acaranya sudah mulai. Oh iya, ada juga 3 kantong camilan yang dimakan Yuan. Jumlahnya total 168 yuan. Pemandian kehabisan kata-kata untuk mengeluh. Menggendong Yuan di sofa terasa sangat lembab. Dia juga menekankan pada sutradara bahwa ruang tamu adalah area publik. Tidak dikenakan biaya. Sutradara, mulut aku yang sial ini ya. Setelah hampir setengah jam lebih, sutradara akhirnya tak tahan berkata, kalian belum mulai menghasilkan uang, tapi kelompok sudah mulai menghasilkan uang. Yuyu bangkit dari tempat duduk. Sutradara mengira dia akan bertindak. Namun dia hanya mengganti posisi duduknya. Sutradara, aku mau pindah kamar. Sutradara, kalian mau menyewa kamar kelas atas yang mana? Oke, kalau sudah mengeluarkan uang, harus cari cara untuk menghasilkannya. Sutradara langsung setuju, ini kartu kamar kalian. Bagasi serta sisa dana. Camilan kecil dalam koper kedua orang itu. Semua makanan sudah diambil. Barang lain tidak ada yang disentuh. Sekarang kalian perlu keluarkan barang yang berlebihan. Yuan membawa camilan kecil. Sebenarnya tidak membawa banyak pakaian. Tidak perlu keluarkan barang dari koper. Namun, ia membawa sikat gigi anak dan pasta gigi rasa stroberi. Sedangkan barang lainnya sama sekali tidak ada. Yuchi sembarangan memilih 2 set pakaian dan perlengkapan mandi. Setelah selesai, kedua orang itu santai pergi ke kamar. Lalu tidak ada kelanjutan lagi. Sutradara Yuchi hanya memiliki uang lebih dari 100-an saja. Tapi tidak berniat untuk cari uang. Apa mungkin dia benar-benar ingin tidur gratis di ruang tamu? Sutradara Feng merasa dia bukan tipe orang yang tidak mau lakukan hal seperti itu. Tentu saja, Yuchi tidak sampai sehari sudah menunjukkan jati dirinya. Nanti pasti tim produksi harus jemput dia lagi. Siapa tahu dia juga akan bawa anaknya. Pergi ke rumah tamu lain untuk makan dan minum gratis. Janganlah, sutradara Feng segera keluarkan dia dari sini. Saya tidak tahan lagi, benar-benar menyebalkan. Para penggemar jahat Yuchi kembali menyerang dia. Yuan sudah mulai pulih sedikit energi. Berdiri di atas tempat tidur. Dengan tangan menopang wajah kecilnya bertanya kepada kakak Yuchi yang sedang main ponsel. Yuan, malam ini bolehkah aku makan daging? Pada waktu tengah hari, Yuchi membelikannya bubur sayur dan sayur hijau kecil. Tidak ada daging sama sekali. Yuchi menolak tanpa mengangkat kepala. Dokter mengatakan sebaiknya 2 hari ini makan sedikit daging. Untuk mencegah kejadian ini terulang lagi. Yuchi dengan taat mengikuti perintah dokter.
Takut si kecil ribut. Yuchi juga bilang tidak punya uang lagi. Yuan dengan serius bertanya padanya. Kalau ada uang bisa makan daging ya? Untuk membuatnya mundur karena sulit. Yuchi mengangguk. Yuan membelakangi. Meninggalkan kepalanya yang bagian belakang. Si kecil bermain-main sebentar. Saat Yuchi kira dia benar-benar marah. Yuan berbalik badan. Memegang sebuah mutiara kecil berwarna merah muda. Xiambao adalah kakak laki-laki yang melihat Yuan punya uang. Yuchi melihat mutiara sebesar ujung kuku. Bercahaya dengan kilau yang lembut. Terkejut, dari mana mutiara ini datang? Jangan-jangan itu selalu disembunyikan di tubuhnya. Masalahnya bajunya juga tidak ada kantong. Seharusnya diambil dari tempat tidur hotel. Hotel mana yang bisa menemukan mutiara? Beritahu saya. Saya akan segera pergi. Pengarah kota juga dibuat heboh oleh mutiara ini. Bagaimana mungkin dia punya mutiara? An Yueyao. Apakah kamu yang menaruh air saat memeriksa koper? An Yueyao. Itu adalah staf wanita yang saat itu membawa Yuan. Ketika tamu resmi check-in, staf juga pernah memeriksa koper dan saku mereka. Yang memeriksa koper Yuan adalah dia. Semua orang tahu. Sejak saat itu dia jadi masalah untuk Yuan. Saat Yuan dibawa ke rumah sakit dia juga panik keliling. Tidak kok. Saat itu memang benar tidak ada mutiara di dalam koper. Kalian bisa merujuk rekaman sebelumnya. An Yueyao juga sangat sibuk. Bukankah kalian yang memeriksa hotel? Tidak memperhatikan dengan seksama ya? Beberapa staf yang memeriksa hotel juga mengatakan. Tidak mungkin ada yang terlewat. Jangan bicara staf saja. Bahkan netizen serba bisa yang terkenal dengan zoom 8x-nya. Sudah meneliti lama sekali. Tetap tidak menemukan bagaimana mutiara itu bisa ada. Dan makhluk kecil yang menyebabkan semua ini. Mata besar berkedip-kedip. Mengira kakaknya membenci mutiara yang terlalu kecil. Kakakku Yuan. Lain kali aku akan menangis dengan yang lebih besar untukmu. Zuzu hari ini kurang beruntung. Dengan susah payah baru bisa memeras sedikit air mata. Pemandian mengabaikan kata kunci yang penting. Apa ini kamu dapat dari mana? Bulat membusungkan pipi. Kakak tidak suka dia menangis dengan mutiara kecil. Juga tidak perlu bilang itu yang dia ambil, kan? Tidak peduli lagi pada kakak. Anak kecil kali ini benar-benar kesal. Tubuh kecil yang berbalik itu terlihat sangat marah. Bahkan bisa dirasakan lewat layar. Pemandian, jika kamu tidak bisa jadi kakak yang baik, biarkan aku yang jadi. Bulat, aku percaya padamu. Jadi, bolehkah aku jadi kakak perempuanmu? Pergi sana kalian. Apa kalian tidak punya adik sendiri? Kenapa rebutan adik sama aku? Kalian satu persatu itu penuh perhitungan. Mutiaranya malah pecah di wajahku. Tidak lama setelah itu, orang dari tim produksi datang. Menyatakan bahwa asal-usul mutiara bulat tidak jelas. Jadi harus disita. Siapa sangka anak kecil itu tidak menolak dengan enggan. Apalagi tidak perlu marah. Langsung meraih tangan kecilnya. Memberikan mutiara baru kepada kalian para staf. Kakak cantik langsung tertarget. Komentar di layar penuh dengan teriakan kagum. Seolah-olah ingin ikut menjadi staf saja, tidak ada yang lain. Itu kan mutiara, loh. Tapi mereka tidak tahu. Bulat juga agak merasa mutiara itu terlalu kecil. Sebelum staf pergi, juga memberikan sebuah kartu tugas kepada Yuan. Jika Yuan menyelesaikan tugas di atas, dia bisa mendapatkan 10 yuan, loh. Putri duyung kecil sama sekali tidak tahu perbedaan jumlah uang. Tapi 10 yuan sama dengan 2 kantong camilan kecil. Artinya ini uang yang banyak. Si kecil memegang kartu tugas itu. Wajah kecil serius. Sayangnya putri duyung kecil tidak bisa membaca. Sudah mencoba mempelajari tapi tidak mengerti isi tugas. Tapi si putri duyung yang pintar akan minta tolong pada kakaknya. Apa tugas yang tertulis di sini? Yuchi melirik sebentar. Melambaikan tangan dengan santai pergi ke ruang tamu lantai bawah. Nanti akan ada yang memberitahumu. Merayap turun dari tempat tidur dari jauh. Keluar rumah dan turun tangga. Yuchi tidak ikut pergi bersama. Karena Yuan sibuk memikirkan cara menghasilkan uang, tidak memedulikan dia. Begitu Yuan pergi. Game yang diunduh Yuchi juga sudah selesai diekstrak. Melihat Yuchi malas-malasan tidak bisa dibiarkan, dia mulai bermain game. Para haters langsung menyerangnya dengan kata-kata kasar. Sementara sejumlah kecil fans Yuan sudah mengikuti dia. Si kecil belum sampai. Burung elang kecil sudah lebih dulu menyampaikan kepada sutradara Om. Apa tugas Yuan sebelum menghasilkan uang?
Sutradara Feng juga dibuat gemas oleh burung elang kecil ini. Tidak tahan, suaranya agak serak berkata di sini ada 10 balon. Kamu hanya perlu meniup mereka sampai penuh saja. Para petugas menatap dengan satu suara. Bulu kuduk mereka merinding di seluruh lantai. Yuan sebelumnya sudah pernah melihat balon. Di kartun. Hanya saja balon-balon itu sudah siap ditiup. Yuan. Sedangkan balon di atas meja tampaknya panjang-panjang. Tangan kecil Yuan mengambil satu. Setelah mengamati sebentar mulai meniup. Kapasitas paru-paru putri duyung ini bukan main. Mengembungkan pipi yang lembut. Dalam beberapa tiupan balon itu sudah mengembang. Para petugas terpaku melihatnya. Balon-balon ini tidak mudah untuk ditiup. Jika anak kecil meniup pasti akan lebih melelahkan. Tapi tidak disangka Yuan bisa meniup satu dalam beberapa tiupan. Setelah selesai meniup, Yuan tersenyum memperlihatkan gigi kecilnya. Meletakkan balon yang sudah ditiup di atas meja. Balon yang tidak lagi dijepit tangan kecil itu langsung kempes. Mengecil dan melesat ke sana kemari. Yuan membuka mulutnya lebar-lebar. Wajah kecilnya juga terpana. Balon Yuan tidak nurut dan melarikan diri. Si kecil mengadu ke orang dewasa di tempat itu. Om Sutradara, tolong carikan balon yang lebih nurut untuk Yuan ya. Hahaha. Sutradara Feng sampai tersedak karena tertawa. Dia memegangi perut sambil menangis tertawa bukan main haha. Bukan balonnya yang tidak menurut. Melainkan kamu yang tidak mengikat kantong tiupnya. Tentu saja nanti bocor anginnya. Penonton juga kagum dengan cara pikir si bocah kecil. Hahaha, balon aku merasa tidak adil. Aku juga tidak ingin kabur. Tetapi kamu tidak mengizinkan. Kenapa tiup balon Xiao Yuan lucu sekali, ya? Lebih lucu daripada tamu kecil lain digabungkan. Dibandingkan di kolam mandi sana. Suasana di sini bersama Yuan sangat bagus sekali. Begitu sutradara bilang, lumba-lumba kecil yang pintar itu langsung paham. Dia mengambil balon yang kabur, meniupnya lagi. Lalu mengikat ujung kantong tiup itu. Sekarang balonnya memang tidak bocor lagi. Berhasil meniup sebuah balon. Xiao Yuan senang sekali menggeleng-geleng kepala. Yuan aku memang hebat. Lalu Yuan meniup balon-balon yang tersisa. Tanpa berhenti sedikit pun di tengah. Wajahnya juga tidak memerah. Hanya setelah meniup, si kecil memakai tangannya mengusap pipinya. Yang menyaksikan dua kakak penggemar di situ. Dan semua orang di ruang siaran langsung. Semuanya ingin mencobanya sendiri. Paman sutradara, aku sudah selesai meniup. Sutradara tersenyum memberinya 10 yuan. Yuan yang mendapat uang hadiah sangat senang. Baru saja ingin berbalik naik ke atas untuk mencari kakak. Tapi malah memasak lalu mengetuk pintu bertanya pada Om Feng sutradara. Apakah kamu bisa menggunakan uang ini untuk membeli daging bagi Yuan? Om Feng awalnya ingin menyetujui. Tapi teringat Yuan hari ini sudah masuk rumah sakit. Akhirnya menolak, tidak boleh. Uangmu terlalu sedikit. Tidak bisa membeli daging. Yuan sedih menundukkan wajah kecilnya. Beli saja, bukankah hanya daging? Kasih dia makan satu potong, apa salahnya? Yuan datang mencari ibu. Ibu membelikanmu daging untuk dimakan. Penuh perut, komentar di live chat para fans ibu menyatakan sayang berlebihan. Yuan memegang uang tunai 10 yuan kembali ke kamar. Bermegah kepada Yuci kakak. Yuan telah mendapatkan uang. Yuci tidak terpengaruh sama sekali. Yuan dapat 10 yuan. Banyak sekali. Setelah berkata begitu Yuan memperhatikan ponsel Yuci. Menggunakan tangan dan kaki memanjat ke tempat tidur. Kakak, kamu sedang apa? Yuci awalnya ingin bilang sedang main game. Tapi tiba-tiba mulutnya berkata sedang menghasilkan uang. Yuan menjadi tertarik. Kepala kecil berambut lebat mendekat. Mata besar berkedip melihat ke Yuci. Karakter dalam game di ponsel. Yuci menggerakkan karakter itu. Dengan kemampuan memanen musuh. Efek khusus game terus-menerus terdengar. Akhirnya mendapatkan kemenangan. Main game saja. Ngomong apa soal menghasilkan uang? Anak kecil pun lebih mengerti darimu. Yuan, bagaimana kalau kamu ganti orang tua saja? Yuci dia memang tidak pantas, game berakhir. Yuci mendapatkan MVP. Sayang Yuan tidak mengerti uang kecilmu, kakak. Melihat tatapan curiga darinya. Yuci langsung tidak terima. Menyenggol sedikit lalu duduk dari tempat tidur. Mencari halaman amplop merah dan menunjukkan pada Yuan. Setiap 50 yuan menghasilkan 5 kali lebih banyak dari kamu. Yuci bermain game tapi sebenarnya tidak bermain.
Dia sedang bermain sebagai joki untuk menghasilkan uang. Dia menggunakan ponsel yang diberikan oleh tim acara untuk mendaftar WeChat, mengirimkan screenshot level akun miliknya pada pihak lain. Pihak lain langsung mengirimkan 50 amplop merah sekaligus. Sekarang langsung. Orang di ruang siaran juga melihat halaman amplop merah. Semua terkejut sampai lupa memarahi Yuchi. Ternyata dia memang tidak hanya sibuk bermain game. Yuan menunduk sambil menghitung jari kecilnya. Anak burung kecil terkejut, 5 yuan adalah 10 yuan benar. Bagaimana, apakah kamu jauh lebih hebat sekarang? Yuchi seketika bangga dengan ekspresi ceria. Yuan mengangkat kepalanya yang kecil. Matanya besar berkilau, itu bisa dipakai beli daging pedas. Yuchi terguling, tidak boleh, ini uangku yang menghasilkan. Kalau kamu mau makan daging, ya cari uang sendiri buat beli. Yuan kehabisan napas. Mulutnya mendengung, kalau mau cari uang ya cari sendiri. Yuchi melanjutkan bermain game. Tadi masih marah-marah, si kecil itu malah mendekat lagi. Kakak Yuan juga mau main game buat cari uang kecil. Tapi Yuan lihat sebentar aja sudah pusing. Matanya yang besar berubah jadi lingkaran seperti obat nyamuk. Ah, si kecil duduk bersila di kasur besar. Mendukung pipi montok sambil menghela nafas. Butuh berapa uang kecil? Agar Yuan bisa beli daging ya? Yuchi memang cuma segitu kemampuan. Besok pagi aku belikan bubur daging tanpa lemak buat kamu. Tiba-tiba mendengar kalimat ini. Yuan masih agak kaget dan belum nangkap. Yeay, kakak paling hebat. Yuchi menggerutu lalu bilang main sendiri saja. Jangan ganggu aku cari uang. Baiklah. Kalau ada makanan enak, Yuan jadi gampang diajak bicara. Si kecil berlari-lari turun ke bawah menemui Pak Sutradara. Apakah masih ada tugas buat cari uang kecil? Kasih Yuan ya. Setelah tanya, melihat apa yang ada di depan mata. Dia heran lagi. Bukankah itu balon yang ditiup Yuan dulu? Kenapa mereka berubah jadi anjing kecil dan kelinci kecil? Ternyata, itu para kru. Saat meniup balon untuk para tamu kecil. Dibentuk menjadi berbagai bentuk hewan kecil. Semua orang melihat Yuan tersenyum penuh arti. Yuan, kamu mau coba juga nggak? Untung saja Yuan menerima balonnya. Tangan kecilnya tidak tahu harus berbuat apa. Gadis di sampingnya mengambil yang baru untuk mengajarinya. Yuan melihat cara memutar dengan lembut seperti ini. Yuan memegang balon setengah genggam dengan dua tangannya lalu memutar. Balonnya berubah bentuk. Lalu tiba-tiba balonnya meletus dengan suara, pop. Tangan kecil Yuan tetap dalam posisi semula. Gadis yang mengajarnya dan penonton di siaran langsung terkejut. Tidak apa-apa. Hanya balonnya yang meletus saja. Kakak, jangan takut. Yuan akan melindungimu. Gadis itu awalnya ingin menghibur Yuan. Tidak disangka malah dilindungi. Seketika staf lain pun terpikat oleh Yuan. Namun, tadi anak kecil yang tampak pemberani itu, kini menjadi lesu. Menundukkan kepala. Menjulurkan tangan kecilnya. Yuan merusak balonnya. Apakah harus mengganti dengan uang kecil? Gadis itu langsung menggelengkan tangan bilang tidak perlu. Lalu mengambil balon yang belum ditiup di sebelahnya. Yuan tinggal bantu tiup satu lagi saja. Mereka baru saja memutarnya. Ada juga yang tanpa sengaja memecahkannya. Jadi, bagaimana bisa membiarkan anak kecil yang lucu ini mengalami kerugian? Dia tidak akan mengizinkannya sama sekali. Wajah bulatnya bersinar. Jadi Bulat sedang membantu kakak meniup beberapa. Kalau begitu terima kasih untuk Bulat. Bulat meniup beberapa balon satu demi satu. Mengisi kekosongan dari para staf. Kemudian, dia belajar membuat balon bentuk dari staf perempuan. Akhirnya berhasil membuat balon berbentuk anjing kecil. Tugas para staf pun selesai dengan lebih dari cukup. Akhirnya sutradara yang memutuskan. Memberikan balon hasil buatan Bulat sendiri kepadanya. Anak kecil itu membawa balon buatannya sendiri. Anjing kecil itu melompat-lompat pergi. Kakak, lihat nih balon anjing kecil yang Bulat buat. Mandi barusan selesai satu putaran permainan. Sementara ini tidak berencana bermain lagi. Nanti malam akan lanjut lagi. Melihat balon pink di tangan Bulat. Dia mengejek itu kekanak-kanakan. Bulat sama sekali tidak mendengarnya. Dia lari dan meletakkan balon itu di samping tempat tidurnya. Juga menepuknya, kamu harus manis ya. Baru kemudian menoleh ke kakak mandi. Apa tadi kamu bilang? Malas untuk mengulanginya lagi. Aku sedang berpikir mau pesan apa untuk makan malam. Pesan daging bulat-bulat, tidak melewatkan satu kesempatan pun. Yuchi mengangguk,
Aku rasa itu baik. Mata bulat-bulat baru saja menyala. Lalu mendengar kalimat berikutnya, aku makan daging kamu. Makan sayur, keputusan yang begitu menyenangkan dibuat. Bulatan-bulatan-bulatan. Besok pasti akan menghasilkan uang kecil untuk membeli daging dan makan. Si kecil menggenggam tinju kecilnya, sungguh menginspirasi. Lalu berkata dengan tegas pada kakak murah hati. Kalau kakak sudah tidak punya uang kecil lagi, Bulatan juga tidak akan membelikannya daging untuk kakak. Detik berikutnya Yuchi selesai memesan makanan. Mengulurkan tangan padanya, uang makan malam 10 yuan berikan padaku. Selain itu, kamu harus pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan buka puasa siang. Totalnya lebih dari 130. Aku hitung kamu 130. Jadi sekarang kamu minta maaf aku 130 yuan. Bulatan Yuchi ini gila ya. Bahkan meminta uang dari anak kecil. Bulatan pergi ke rumah sakit. Bukankah itu karena kamu sebelumnya tidak merawat dia dengan baik? Siapa yang membiarkan anak makan makanan pesan antar setiap hari? Yuchi, coba lihat, ada orang tua yang seperti kamu. Memang Yuchi sering dapat kritik ada alasannya. Bulatan malu-malu dan kikuk, kusut. Memberikan 10 yuan ke Yuchi. Yuchi membuka uang itu dan main-mainkan dengan santai. Rasanya segar dan nyaman. Bulatan menatap Yuchi dengan penuh harap. Juga hanya menggoda anak kecil. Tidak berniat benar-benar mengambil uangnya. Ini uang jajanmu, pakailah untuk berbelanja. Kakak terbaik. Nanti Yuan-Yuan juga akan memberikan uang jajan ke kakak. Uang kecil kembali ke tangannya sendiri. Yuan-Yuan tersenyum sumringah. Yuchi mendengus, si bocah kecil. Yuan-Yuan sama sekali tidak mengerti maksud si bocah kecil. Malahan mengira itu pujian. Yuan-Yuan adalah bocah kecil. Kalau begitu kakak adalah bocah besar. Yuchi benar-benar kehabisan akal. Jam 6 sore. Tamu kelompok lain baru mulai datang bertahap. Bersepeda seharian di luar. Uang yang didapat sedikit. Tapi lelahnya luar biasa. Beberapa anak juga sangat lengket. Pagi hari mereka masih merasa mencari uang itu sangat menyenangkan. Tetapi sampai sore mereka jadi tidak suka lagi. Dari beberapa orang, hanya Fang Milan yang paling santai. Karena Sumuyan sangat patuh. Kang Qi yang paling lelah. Selain Yuchi, dialah yang paling banyak menghabiskan uang hari ini. Dia ingin mencari cara yang lebih santai. Untuk mendapatkan uang kembali. Tetapi tidak bisa menemukan sama sekali. Kang Yuming tidak mau bekerja sama, minta es krim terus. Minta jus, kalau tidak dibeli dia berguling-guling di tanah dan ngambek. Kang Qi merasa lelah secara fisik dan mental. Tapi setelah dipikir-pikir, pergi ke rumah sakit dari pemandian pasti akan menghabiskan banyak uang. Setelah bayar sewa dan beli bahan makanan, pasti jauh lebih sedikit uang yang tersisa dibanding dia. Dia pasti lebih khawatir daripada dia. Kang Qi berpikir demikian. Mengajak Kang Yuming kembali ke kamar untuk mandi. Lalu turun ke bawah untuk menyiapkan makan malam. Keluarga lain juga hampir semuanya sudah turun. Di antara mereka, hanya Fang Milan yang bisa memasak. Yang lain sibuk mencari video memasak di ponsel. Aku tidak mau makan masakanmu. Rasanya sangat buruk. Kang Yuming berlari sambil mengungkapkan ketidakpuasan. Ayah, kamu bisa tidak usah masak lagi. Aku agak tidak ingin makan. Dibandingkan dengan Kang Yuming, King Miao lebih sopan dalam menyatakan pendapatnya. Lu Xing juga tidak terlalu bisa diandalkan. Saat memasak siang tadi nyaris memotong kuku jari. Sekarang agak takut ke dapur. Kang Qi dengan canggung mengalihkan pembicaraan, di mana Yuchi? Apakah dia belum kembali? Anak-anak pasti lapar pada jam segini juga. Ngomong-ngomong tentang Yuchi, dia baru datang. Sambil membawa ponsel dengan santai turun dari atas. Yuchi, kamu di rumah ya? Bagaimana dengan belajar dari Yuan-Yuan? Yuchi hanya menjawab pertanyaan terakhir. Tidak ada apa-apa yang serius. Sudah kembali. Dekat itu bagus. Tolong kamu sulit. Setelah bicara kemudian bertanya lagi apakah kamu juga turun untuk memasak. Kamu berencana memasak apa? Apakah Yuan-Yuan harus makan yang agak ringan? Pesanan makanan sudah sampai. Aku pergi mengambil pemandian sambil menunjuk keluar. Tidak berkata banyak lagi. Keluar untuk mengambil pesanan makanan.